Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 961, Tuan Istana Long Yuan. Xia Qingchen datang ke lembah penyebaran doktrin hanya karena dia ingin merasakan atmosfer seni bela diri di alam awan tengah. Itu saja. Mengenai mendengarkan pelajarannya, mungkin tidak ada seorang pun di dunia fana yang memenuhi syarat untuk mengajarinya. Wang Kai, bolehkah aku menganggap bahwa kau meremehkan guruku? Alis Qiu Zifan berkerut, menatap Xia Qingchen dengan tatapan tajam. Alasan mengapa dia begitu sensitif adalah karena guru itu bisa memberinya kemuliaan. Itulah sebabnya dia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kehormatan gurunya. Xia Qingchen bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Aku tidak tahu seberapa hebatnya dia, tetapi muridmu ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Qiu Zifan menilai Xia Qingchen dan tertawa dingin. Tidak peduli seberapa buruknya aku masih lebih baik darimu, kan? Dalam hal bakat, latar belakang keluarga, dan status, bagian mana dari dirinya yang tidak 100 kali lebih kuat dari Xia Qingchen? Ternyata dia berani berkomentar. Adik muda, jagalah citramu. Pria tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana mungkin kau bisa berdebat dengan seseorang di depan umum? Ingat, pengaruhmu juga akan mempengaruhi kehormatan gurumu. Qiu Zifan segera menyembunyikan emosinya dan menundukkan kepalanya. Kau benar, senior tertua. Pria tua berambut putih itu kemudian mengambil tiket di tanah dan menyerahkannya ke tangan Xia Qingchen. Anak muda, kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Jika bukan karena Qiu Zifan, aku tidak akan memberimu tiket itu. Hargai itu. Apakah maksudnya bahwa Xia Qingchen yang salah? Kalau saja dia tidak buta, dia seharusnya bisa melihat bahwa Qiu Zifan memperlakukannya seperti pengemis, bukan? Sekarang, semuanya menjadi kesalahan Xia Qingchen karena tidak mengetahui apa yang baik untuknya. Dia baru saja hendak mengembalikan tiket itu ketika peri bunga biru menarik lengan bajunya dan menatapnya dengan pandangan memohon, menyuruhnya berhenti berdebat. Xia Qingchen berpikir keras dan tidak mengatakan apapun. Peri bunga birulah yang telah menemaninya ke lembah penyebaran doktrin dengan niat baik. Dia tidak bisa mempersulitnya. Begitu tiket masuk diambil, dia berdiri dengan tenang di tengah kerumunan, menunggu Huang Zizhen datang dan mengajar. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang tengah bertanding di atas ring berhenti dan mendatangi panggung batu. Mereka masing-masing memilih satu sudut dan mengeluarkan buku catatan kecil serta kuas, bersiap menuliskan semua yang disampaikan dosen kata demi kata agar mereka dapat menikmatinya perlahan-lahan saat kembali. Xia Qingchen melihat ini dan diam-diam memujinya. Salah satu alasan mengapa alam Zongyun dapat mencapai apa yang dimilikinya saat ini adalah karena Raja Zongyun telah mendirikan lembah penanaman Dao. Yang lebih penting, para talenta bersedia untuk belajar. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka semua penuh semangat untuk belajar dan meneliti. Di sisi lain, alam yang dingin. Ketika dia mendesah, terjadi keributan di luar lembah pemahaman Dao. Dia melihat sederetan penjaga berpakaian bersih dan kuda membersihkan jalan, mendorong kerumunan orang menjauh. Banyak di antara mereka yang tidak berhasil tiba tepat waktu dipukuli oleh para penjaga dengan pentungan. Hal ini menyebabkan kekacauan. Banyak orang lemah jatuh ke tanah di tengah kerumunan yang tiba-tiba dan terinjak-injak oleh kerumunan, sehingga terluka. Ratapan mereka tenggelam oleh sorak kegirangan puluhan ribu orang. Tuan Huang, itu benar-benar kereta kaisar. Kita sangat beruntung. Kita berhasil menunggu sampai ceramah kaisar. Dia ahli di alam awan tengah. Aku sangat menantikannya. Kerumunan itu nyaris fanatik, dan kegaduhan membumbung tinggi ke angkasa. Di bawah perlindungan para penjaga, seekor binatang iblis seputih salju menarik kereta perunggu menuju pusat lembah pemberian Dao. Di dalam kereta perunggu, seorang gadis muda berlutut di atas bulu lembut seekor binatang iblis dan melayani seorang lelaki tua yang sedang beristirahat di sisinya dengan mata terpejam. Rambutnya jarang, wajahnya dipenuhi bintik-bintik penuaan, dan kulitnya kendur dan keriput. Dia adalah Huang Zizhen, salah satu elit bulan tengah di alam awan tengah. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Basis kultivasinya sangat tinggi, dan dia adalah salah satu dari sedikit ahli super. Kali ini giliran dia yang datang ke lembah doktrin untuk mengajar para jenius muda generasi ini. Kebisingan di luar membangunkannya. Dia membuka matanya, dan sedikit keluhan muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Raja Zongyun terlalu murah hati kepada para junior ini. Pelayan itu menuruti kata-katanya dan berkata dengan patuh, bukankah begitu?
Membiarkan Yang Mulia mengajari seniman bela diri tingkat rendah ini adalah pemborosan sumber daya. Darren punya waktu untuk mengajar, aku penasaran berapa banyak masalah besar yang bisa dia tangani. Kata-katanya tidak sepenuhnya pujian. Dalam posisi Huang Zizhen, ia bertanggung jawab atas urusan nasional yang melibatkan wilayah Zongyun. Sungguh membuang-buang bakat untuk datang ke sini dan mengajar para junior. Karena ini perintah dari Raja Zongyun, kita hanya bisa berusaha semampu kita untuk mematuhinya. Ingatkan aku nanti untuk mengatur waktu pelajaran, kata Huang Zizhen acuh tak acuh. Aku masih harus mengunjungi penguasa Istana Jurang Naga malam ini. Yang disebut Aula Jurang Naga adalah aula tantangan yang didirikan oleh Aula Dewa di ibu kota. Tuanku, mengapa kita harus mengunjungi kepala istana yang bahkan tidak keluar dari rumahnya? Tanya pembantu itu. Di dalam hatinya, Huang Zizhen sudah menjadi master tingkat atas di dunia. Akan tetapi, yang langka adalah Huang Zizhen telah mengunjungi kepala istana Long Yuan selama setahun berturut-turut. Akan tetapi, semuanya ditolak oleh kepala Aula Jurang Naga dan tidak pernah diterima. Huang Zizhen duduk dan bersandar di kereta. Dia menghela napas dan berkata, para junior memiliki kita, para pelopor, untuk mengajari mereka. Sedangkan kita, siapa yang akan mengajari kita? Di seluruh wilayah awan tengah, hanya Master Istana Long Yuan yang memiliki kualifikasi seperti itu, Dewa Perang nomor 1 di wilayah awan tengah. Jadi ternyata penguasa Istana Jurang Naga itu ternyata memiliki identitas yang mengerikan. Mulut pelayan itu berkedut, bukankah ku dengar dia terluka parah saat gerbang neraka terbuka 20 tahun yang lalu. Aku khawatir dia tidak sanggup lagi menyandang gelar Dewa Perang pertama. Huang Zizhen meliriknya. Hehe, bahkan jika dia masih hidup, apalagi terluka, tidak ada seorang pun di alam awan tengah yang dapat melampauinya dalam hal kekuatan. Di hadapannya, kita hanyalah seniman bela diri baru. Wajahnya dipenuhi rasa kagum. Dulu, saat Huang Zizhen masih muda dan baru saja memasuki dunia persilatan, Master Istana Long Yuan sudah menjadi pendekar nomor 1 di dunia. Sulit membayangkan betapa berkuasanya dia setelah 200 tahun. Jadi, tidak masalah berapa kali aku mengunjunginya. Selama dia bersedia menemuiku sekali, semua usahaku akan sia-sia. Kata Huang Zizhen. Secercah kekhawatiran tampak di wajahnya. Satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah, Ketua Istana Long Yuan tidak suka melihat junior sepertiku. Mendesis. Binatang iblis yang menarik kereta itu tiba-tiba menjerit dan kemudian berhenti secara bertahap. Tuanku, kita sudah sampai, kata pelayan itu sambil mengangkat tirai. Huang Zizhen mengangguk dan perlahan berdiri. Paling lama 2 jam. Ingatkan aku untuk mengakhiri pelajaran. Baik, tuanku. Huang Zizhen turun dari kereta binatang, dan murid tertuanya serta Qi Yuzifan menyambutnya di kedua sisi. Kami memberi penghormatan kepada guru. Di hadapan orang lain, Huang Zizhen tentu saja tampak bersemangat. Ia tersenyum dan berkata, kamu telah bekerja keras. Tiba-tiba, tatapannya jatuh pada Qi Yuzifan. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya ingat. Kau adalah putra kesayangan dari tumor ganas, Qi Yuzifan, kan? Ternyata Huang Zizhen hampir melupakan murid yang telah diajarnya selama beberapa hari itu. Kala itu, dia berutang budi pada komandan tumor ganas, jadi dia pergi ke kediamannya untuk menjadi guru Qi Yuzifan dan membimbingnya dalam kultivasinya. 10 tahun telah berlalu, dan dia hampir melupakan Qi Yuzifan. Saya seorang mahasiswa, kata Qi Yuzifan dengan penuh semangat. Tampaknya gurunya masih mengingatnya. Baiklah, baiklah, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mendengarkan pelajaran guru, kan? Ikutlah denganku. Aku akan mengajarimu sendiri sebelum pelajaran dimulai. Undangan pribadi Huang Zizhen membuat Qi Yuzifan merasa terharu dengan kebaikan itu, dan kesombongannya pun membengkak. Tatapan iri dan cemburu dari orang-orang di sekitarnya membuat Qi Yuzifan merasa seperti berada di awan 9. Aku akan naik dulu. Kamu dan Tuan Muda Wang Ken menunggu sebentar, katanya kepada peri bunga biru. Teruskan, kata peri bunga biru dengan rasa iri. Dia sungguh iri karena dia benar-benar bisa mendapatkan bimbingan belajar privat dari Huang Zizhen. Kalau saja sejak kecil diajari oleh guru yang terkenal, tentu prestasinya tidak akan berhenti sampai di sini. Jangan terburu-buru. Aku akan membiarkanmu memanjat batu besar setelah kelas resmi dimulai. Tiket di tangan lelaki tua berambut putih itu semuanya telah dibagikan dalam waktu singkat. Selain beberapa tiket yang digunakan untuk bantuan, sisa tiket lainnya terjual lebih dari 10 miliar dolar Zongyun.
Harga tiketnya begitu tinggi hingga membuat orang terdiam. Bab 962, jawab pertanyaannya. Tidak lama setelah itu, siswa senior itu menyingkir dan berkata, mereka yang punya tiket boleh naik. Ada nomor kursi di tiket. Pastikan untuk duduk sesuai nomor. Anda tidak boleh menduduki kursi orang lain tanpa izin. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi dari mengikuti kelas. Semua orang naik satu demi satu. Xia Qingchen perlahan mengikuti di belakang peri bunga biru. Saat mereka naik, seluruh 100 kursi telah terisi. Kursi peri bunga biru berada di baris pertama, dan di sampingnya ada Qiu Zifan. Adapun Xia Qingchen, yang juga memperoleh tiket, kursinya berada di baris terakhir. Bisakah Anda mengatur agar Tuan Muda Wang pergi ke depan? Peri bunga biru menyadari perbedaannya. Biasanya, orang yang bertanya di depan akan mendapat perhatian dosen, sedangkan orang yang bertanya setelahnya akan menjauh dan dapat dengan mudah diabaikan dosen. Qiu Zifan mengangkat bahunya tak berdaya. Tempat duduknya sudah diatur. Tidak bisa diubah lagi. Apakah seperti ini? Peri bunga biru merasa menyesal, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Berkat keberuntungan Qiu Zifan, dia bisa mendapatkan tiket. Dia tidak bisa berharap Qiu Zifan mengambil risiko membuat gurunya marah dan mengubah tempat duduk Xia Qingchen. Peri bunga biru, tulislah catatan ini dan jangan biarkan orang lain melihatnya. Tiba-tiba, Qiu Zifan mengeluarkan selembar kertas dan diam-diam memasukkannya ke tangan peri bunga biru. Yang terakhir memeriksanya dan menemukan bahwa ada 3 masalah dao bela diri yang sangat mendalam di sana. Yang terakhir adalah masalah sulit yang bahkan dunia persilatan alam awan tengah belum mampu memecahkannya. Apa ini? Tanya peri bunga biru dengan bingung. Mengapa dia memberinya 3 pertanyaan? Qiu Zifan berbisik, ini adalah masalah yang dihadapi guru ketika dia mengajariku sendirian tadi. Nanti, ketika kelas sudah setengah jalan, dia akan memeriksa orang-orang secara acak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jika ada yang tidak bisa menjawab, itu berarti mereka tidak memperhatikan kelas atau pemahaman mereka tidak cukup. Bagaimana kalau aku tidak bisa menjawab? Hati peri bunga biru menegang. Dia diminta meninggalkan kelas. Serius banget. Tapi jangan khawatir, jawaban untuk ketiga pertanyaan itu akan muncul dari penjelasan guru nanti. Selama kamu mendengarkan dengan saksama, kamu seharusnya bisa menjawabnya. Peri bunga biru segera teringat ketiga pertanyaan ini dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri untuk memperhatikan kelas nanti. Dia menoleh dan menatap Xia Qingchen. Qiu Zifan tampaknya tahu apa yang ingin dia lakukan dan buru-buru berkata, "Set. Jika guru tahu, kita semua akan dikeluarkan." Peri bunga biru tidak punya pilihan selain menyembunyikan catatan itu. Tak lama kemudian, Huang Zizhen akhirnya memulai ceramahnya. Hari ini, saya akan berbicara tentang pengendalian kekuasaan. Ratusan orang mendengarkan ceramah tersebut, dan di bawah panggung batu, banyak sekali orang jenius yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Pengendalian kekuasaan selalu menjadi masalah yang sulit dipahami oleh para petani. Dengan pengendalian yang baik, teknik bela diri dapat ditarik kembali dengan bebas, dan kekuatan serangan berada pada tempatnya, memungkinkan kekuatan seseorang ditampilkan sepenuhnya. Sebaliknya jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, kekuatan aslinya akan sangat berkurang. Mengapa terdapat perbedaan kekuatan yang besar antara orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi dan teknik bela diri yang sama? Itu karena mereka mempunyai cara yang berbeda dalam mengendalikan kekuatannya. Jika Anda ingin mengendalikan kekuatan Anda, pertama-tama Anda harus memahami apa itu kekuatan. Huang Zizhen memulai ceramahnya. Awalnya, Xia Qingchen hanya mendengarkan beberapa patah kata. Apa yang dia katakan tidak mendalam. Bagi Xia Qingchen, itu seperti mengunyah lilin dan sama sekali tidak berarti. Namun, bagi banyak favorit surga, pengalaman elit bulan tengah sangatlah berharga. Semua orang terpesona dan segera mencatat, merekam setiap kata yang diucapkan Huang Zizhen. 1 jam kemudian, banyak orang merasa pusing mendengarkannya. Penjelasan Huang Zizhen terlalu mendalam, dan banyak orang dengan pemahaman rendah merasa sulit untuk memahaminya. Baiklah, aku akan memilih beberapa orang untuk menjawab beberapa pertanyaan. Huang Zizhen tiba-tiba berkata sambil menghentikan ceramahnya. Apa? Jawab pertanyaannya. Orang-orang di aula segera menjadi gugup dan tegang. Banyak orang menundukkan kepala karena takut ketahuan oleh Huang Zizhen. Kamu? Jawab pertanyaan orang tua ini. Huang Zizhen menunjuk seorang wanita di baris kedua. Yang terakhir berdiri dengan gugup dan berkata dengan wajah memerah, "Guru, silakan bertanya." Pertanyaan pertama, kata Huang Zizhen.
Ada berapa jenis kekuatan dalam tubuh manusia? Mungkin karena dia gugup, tetapi pikiran wanita itu kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat catatan di atas meja, mencoba menemukan masalah yang baru saja dijelaskan Huang Zizhen. Huang Zizhen berkata dengan tegas, kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sesederhana itu. Kamu boleh pergi. Kamu tidak cocok untuk mendengarkan ceramahku. Wajah cantik wanita itu menjadi pucat, merasa malu dan bersalah. Atas permintaan mahasiswa tua berambut putih itu, dia menutup wajahnya dan pergi. Wajah siswa yang tersisa semuanya tidak sedap dipandang. Apa yang terjadi? Jika mereka tidak dapat menjawab pertanyaan, mereka akan diusir. Kamu, jawab. Huang Zizhen tiba-tiba memanggil peri bunga biru. Tubuh lembutnya menegang, dan jantungnya berdebar kencang saat dia berdiri dan berkata, Guru, total ada 3 kekuatan. 3 yang mana? Huang Zizhen terus bertanya. Peri bunga biru menarik napas dalam-dalam dan berkata, mereka adalah kekuatan internal, kekuatan eksternal, dan energi genetik. Apa itu kekuatan? Huang Zizhen bertanya lagi. Peri bunga biru perlahan-lahan menjadi tenang dan menjawab, yang disebut kekuatan asal adalah kekuatan bawaan seseorang yang membuka 9 meridian utama pada usia 13 tahun. Bagaimana dengan kekuatan internal dan eksternal? Kata Huang Zizhen. Peri bunga biru bersukacita dalam hati. Untungnya, Qiu Zifan telah mengingatkannya tepat waktu, membuatnya mengingat pengetahuan yang tidak dikenalnya ini. Kekuatan batin mengacu pada kekuatan tubuh manusia, yang merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang. Kekuatan eksternal mengacu pada kekuatan surgawi, kekuatan bintang, kekuatan bulan, dan sebagainya, yang diperoleh seseorang dari dunia luar melalui kultivasi. Senyum akhirnya muncul di wajah tegas Huang Zizhen. Siapa namamu? Zhou Jingxuan. Bagus sekali. Lain kali, kalau kamu mau mengajar lagi, kamu bisa dapat tiket gratis. Peri bunga biru merasa tersanjung dan membungkuk, terima kasih, guru. Setelah dia menjawab, dia duduk dan menatap Qiu Zifan dari sudut matanya, menunjukkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Itu semua berkat Qiu Zifan. Kesombongan Qiu Zifan terpuaskan, dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia menoleh dan menatap Xia Qingchen, hanya untuk menyadari bahwa Xia Qingchen menundukkan kepalanya, seolah-olah sedang berpikir keras. Sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Apakah Anda melihatnya? Inilah perbedaan di antara mereka. Yang satu menjadi beban bagi peri bunga biru, sedangkan yang satu lagi dapat membantunya. Pertanyaan berikutnya, jawab dari baris terakhir, orang di pojok paling kanan. Orang yang dimaksud Huang Zizhen tidak lain adalah Xia Qingchen. Ketika mengajar, Xia Qingchen menundukkan kepalanya dan tidak mencatat apapun. Huang Zizhen telah melihat semuanya. Xia Qingchen mengangkat kepalanya, merasa sedikit bingung. Apakah itu aku? Huang Zizhen mendengus pelan. Dia bahkan tidak tahu kalau dia memanggilnya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak fokus dan tidak memperhatikan pelajaran. Kamu, ulangi pertanyaanmu. Ada berapa jenis kekuatan dalam tubuh manusia? Huang Zizhen bertanya dengan nada yang mengesankan, kedua tangannya di belakang punggungnya. Seolah-olah dia akan segera mengusir Xia Qingchen jika dia tidak bisa menjawab. 4. Xia Qingchen menjawab tanpa ragu. 4. Mendengar hal itu, semua orang, baik yang duduk di bangku penonton maupun yang berada di bawah panggung batu, menjadi gempar. Apakah dia tuli? Peri bunga biru tadi sangat jelas tentang hal itu. Bodoh. Ada 3 jenis. Dia benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk mendengarkan ceramah seorang pakar super dari dekat untuk mengalihkan perhatiannya. Sungguh tercela. Jantung peri bunga biru berdegup kencang. Dia buru-buru menoleh untuk memberi isyarat kepada Xia Qingchen dengan matanya, memintanya untuk mengubah jawabannya. Namun, Xia Qingchen seolah tidak menyadarinya. Ia melanjutkan, mereka adalah kekuatan internal, kekuatan eksternal, energi genetik, dan energi keyakinan. Akan lebih baik kalau dia tidak mengatakannya, tetapi orang banyak akan lebih ribut lagi kalau dia yang mengatakannya. Kekuatan apa? Keyakinan. Ya dewa, dia benar-benar berani mengarang cerita. Dia benar-benar menciptakan tingkat kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya. Benar-benar kehilangan selera untuk mengejar orang seperti ini lebih awal. Peri bunga biru menutupi wajahnya. Dia sudah tamat. Wajah Qiu Zifan penuh dengan penghinaan. Orang macam apa dia? Dalam situasi di mana status, kekuatan, dan latar belakangnya rendah, dia sebenarnya tidak memanfaatkan waktu untuk belajar giat.
Berada di posisi terbawah tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah tidak mempunyai ambisi apapun. Wang Kei ini akan seperti ini selama sisa hidupnya. Dia melambaikan lengan bajunya dengan acuh tak acuh dan berkata, Wang Gongzi, silakan pergi. Jangan biarkan guruku memintamu pergi. Para jenius yang ada di kursi semua mengerutkan kening saat mereka menatap Xia Qingchen. Namun, Huang Zizhen tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa wajah kuno Huang Zizhen telah digantikan oleh ekspresi terkejut. Bab 963, hanya 1 poin. Kamu bisa tinggal dan terus mendengarkan kelas. Huang Zizhen berkata perlahan. Qiu Zifan tercengang. Tapi guru, dia jelas-jelas berbicara omong kosong. Apa hak orang seperti ini untuk mendengarkan ceramahmu? Ya, keberadaannya merupakan penghinaan bagi Anda, guru. Guru, tolong usir dia. Kami tidak ingin berhubungan dengannya. Huang Zizhen mengangkat alisnya dan berteriak, diam kalian semua. Dia benar. Ah, Qiu Zifan dan yang lainnya terdiam dan hanya bisa menatap Huang Zizhen tanpa berkedip. Tadi, gurunya dengan jelas mengatakan bahwa hanya ada 3 jenis kekuatan dalam tubuh manusia. Siapa yang benar? Memang ada jenis kekuatan keempat dalam tubuh manusia, yaitu iman. Kata Huang Zizhen dengan ekspresi serius. Namun, kekuatan ini hanya akan lahir ketika seseorang mencapai batas dao bela diri. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat kau pahami. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Kau tidak akan pernah bisa menyentuh kekuatan ini seumur hidupmu, jadi guru tidak memberitahumu. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan pengetahuan orang awam. Qiu Zifan dan yang lainnya menatap Xia Qingchen dengan curiga. Bagaimana dia tahu? Baiklah, mari kita lanjutkan pelajarannya. Huang Zizhen melirik Xia Qingchen dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Aku mungkin tidak sengaja melihatnya di buku kuno. Kerumunan segera terdiam dan terus mendengarkan ceramah Huang Zizhen. Hampir 1 jam kemudian, pembantu di kereta datang untuk mengingatkannya, Tuanku, waktunya hampir tiba. Huang Zizhen berhenti mengajar dan berkata, Zifan, aturlah sebuah ujian kecil untuk orang-orang yang mendengarkan. Ujian itu tidak diatur oleh Huang Zizhen pada menit terakhir. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Raja Zongyun. Setiap selesai ceramah dari dosen, akan diberikan tes untuk mengecek apakah pendengar menyimak ceramah yang disampaikan dosen dengan serius. Jika hasil tesnya terlalu rendah dan mereka gagal, mereka akan ditolak untuk memasuki lembah penyebaran doktrin di masa mendatang. Cara ini sangat efektif untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mau belajar dan tidak mau maju, sehingga mereka tidak dapat menduduki sumber daya yang baik. Qiu Zifan segera mengeluarkan setumpuk gulungan ujian yang telah dia persiapkan sebelumnya dan membagikannya satu per satu. Untuk menghindari plagiarisme, konten ujian pada setiap gulungan berbeda-beda. Ada yang sederhana, ada yang sulit, dan ada banyak hal yang berbeda. Qiu Zifan mengirimkan yang paling sederhana kepada peri bunga biru. Peri bunga biru mengerti dan tersenyum penuh terima kasih. Ketika dia tiba di hadapan Xia Qingchen, dia memegang gulungan terakhir dan berkata, Tuan Muda Wang, Anda benar-benar beruntung. Karena keterbatasan waktu, hanya ada 4 pertanyaan pada gulungan terakhir. Tentu saja dia tidak akan berbaik hati memberikan hal termudah kepada Xia Qingchen. Gulungan ini sebenarnya bukan isi ujian. Itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh Huang Zizhen dan banyak rekannya tentang seni bela diri. Pertanyaan itu sangat mendalam dan belum terjawab sepenuhnya. Awalnya, Huang Zizhen menuliskan hal ini di gulungan agar dia bisa memberikannya kepada kepala istana Long Yuan saat dia mengunjunginya dan meminta jawaban. Namun, Qiu Zifan justru mengambil inisiatif dan menggunakannya untuk mempersulit Xia Qingchen. Pertanyaannya cukup sederhana. Kamu harus menghargai kesempatan itu. Qiu Zifan meletakkan gulungan itu, matanya penuh dengan kegembiraan. Ketika Xia Qingchen menyerahkan naskah kosong itu, mari kita lihat apakah dia masih punya muka untuk terus tinggal di depan peri bunga biru. Namun, yang membuat Qiu Zifan terkejut adalah ketika Xia Qingchen membuka gulungan putih dan dengan santai memindai pertanyaan-pertanyaan sebelum mulai menulis tanpa berpikir. Hei, apa yang kau lakukan? Qiu Zifan terkejut. Bukankah ini ujian? Tentu saja jawab pertanyaannya. Xia Qingchen membalas. Apakah kamu yakin tidak menulis omong kosong? Qiu Zifan bertanya dengan cemas. Gulungan ini bukanlah gulungan percobaan. Dia telah mengambil kebebasan untuk menggunakannya untuk mempersulit Xia Qingchen. Ia tadinya berpikir jika Xia Qingchen tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun dan menyerahkan kertas kosong,
ia akan bisa mengembalikan gulungan itu tanpa bersuara dan tidak menarik perhatian guru. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Xia Qingchen benar-benar akan mengisi formulir itu secara acak. Dengan cara ini, akan sulit bagi guru untuk tidak mengetahuinya. Jika menurutmu mudah, apakah menurutmu aku akan menganggapnya sulit? Xia Qingchen membalas dan melanjutkan jawabannya. Wajah Qiu Zifan memerah karena marah. Akhirnya, dia mengibaskan lengan bajunya. Tunggu saja dimarahi. Tentu saja dia akan dikritik oleh gurunya, tetapi coretan Xia Qingchen hanya akan membuat gurunya makin marah. Setelah menghabiskan secangkir teh, Huang Zizhen berkata, ambil saja, saya akan menandainya di tempat. Tidak lama kemudian, setumpuk gulungan tebal diletakkan di depannya. Huang Zizhen membaca koran itu dengan sangat cepat, dan dia membaca 10 baris sekaligus. Parang Nanjiang, 70 poin. Sambil menandai, dia membacakan nilainya. Lain kali, kamu tidak perlu datang ke kelasku. Wajah murid yang bernama Pendekar Pedang Nanjiang itu langsung memucat. Bukankah nilai kelulusannya 60? 60 poin ke atas berarti kamu bisa terus mengikuti pelajaran lembah pengajaran Dao, tetapi itu tidak berarti kamu bisa mengikuti pelajaranku. Huang Zizhen terdiam sejenak. Kemudian, dia membaca salinan kedua dan berkata, Bu Lingyun, 80 poin. Kamu tidak perlu datang lagi. Apa? Semua siswa yang hadir terkejut. Masih masuk akal jika dia hampir gagal dengan 70 poin dan tidak lagi memenuhi syarat untuk mendengarkan ceramahnya. Tetapi 80 poin sudah merupakan nilai yang cukup bagus, dan Huang Zizhen bahkan telah mencabut haknya untuk menghadiri kelasnya. Awan matahari terbenam, 89 poin. Jangan datang lagi. Bukan hanya 80 poin, Huang Zizhen bahkan tidak puas dengan 89 poin. Setelah itu, lebih dari selusin nama diambil dari kelas berikutnya. Peri bunga biru, 93 poin. Lumayan. Akhirnya, alis Huang Zizhen sedikit mengendur, dan dia tersenyum. Di masa mendatang, kamu dipersilakan datang dan mendengarkan pelajaranku. Ternyata, harapan Huang Zizhen hanya dapat terpenuhi jika mendapat skor di atas 90. Jantung peri bunga biru yang gelisah akhirnya tenang, dan dia diam-diam menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Qiu Zifan dengan tatapan penuh terima kasih. Bantuan yang diberikan Qiu Zifan padanya hari ini terlalu besar, dan dia tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Pada saat yang sama, ia harus mengakui bahwa tidak ada satupun teman saudaranya yang sederhana. Meskipun keluarga Qiu Zifan sedang menurun, mereka masih memiliki pengaruh yang tak terbayangkan. Di sisi lain, latar belakang Wang Kai sedikit lebih buruk, dan jaringan serta sumber dayanya tidak dapat dibandingkan. Qiu Zifan, 100 poin. Senyum di wajah Huang Zizhen semakin lebar, tetapi dia tetap memperingatkannya sebagai gurunya, jangan sombong dan tidak sabaran. Teruslah bekerja keras. Baik, guru, kata Qiu Zifan sambil tersenyum. Senyumnya penuh percaya diri, yang membuat mata peri bunga biru berbinar. Dia tiba-tiba merasa bahwa Qiu Zifan tidak begitu menyebalkan. Setelah mengenalnya, dia merasa bahwa dia semakin dapat diandalkan. Setelah itu, Huang Zizhen dengan cepat membaca kertas-kertas itu. Hanya sedikit yang berhasil memperoleh nilai 90 poin, dan kebanyakan dari mereka memperoleh nilai sekitar 80 poin. Yang terakhir, Wang Kai, Huang Zizhen pertama kali melihat nama itu, lalu ke pertanyaannya, dan akhirnya ke jawabannya. Namun, saat dia mengamati pertanyaan itu, dia tercengang. Bukankah ini pertanyaan yang pernah dia diskusikan dengan para petinggi? Apa yang terjadi? Huang Zizhen menatap Qiu Zifan. Guru, yang terakhir segera meminta maaf, saya ceroboh dan secara tidak sengaja mengira gulungan itu sebagai gulungan ujian. Huang Zizhen mendengus, dasar pria kasar. Jangan lakukan itu lagi. Qiu Zifan diam-diam menghela napas lega. Seperti yang diharapkan, gurunya tidak menghukumnya terlalu keras. Setelah itu, Huang Zizhen melihat balasannya. Atau lebih tepatnya, dia hanya meliriknya dan tidak memperhatikannya dengan saksama. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pemuda yang tak berpengalaman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para elit bulan tengah? Wang Kai, satu hal. Wajah Huang Zizhen menegang saat dia berkata dengan tidak senang, apa yang aku tahu adalah apa yang aku tahu. Apa yang tidak aku ketahui adalah apa yang tidak aku ketahui. Ketika kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu pahami, kamu harus meminta petunjuk dengan pikiran terbuka, dan tidak mengandalkan imajinasimu untuk membuat tebakan liar. Tadinya aku hendak memberimu angka 0, tetapi karena kamu berani menulis,
aku akan memberimu angka 1. Mendengar ini, orang banyak pun tertawa terbahak-bahak. 1 poin. Cek-cek. Aku belum pernah mendengar ada dosen yang mendapat 1 poin dalam ujian. Aku benar-benar belajar sesuatu yang baru. Bukankah dia tadi sangat sombong, menunjuk kesalahan guru? Kenapa kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dasar? Bab 964, bermain-main dengan orang tua ini. Aku mendengar Qiu Zifan berbisik bahwa itu adalah yang termudah dengan hanya 4 pertanyaan. Dia hanya mendapat 1 poin untuk pertanyaan sederhana seperti itu. Apakah dia punya otak babi? Hah? Kalau aku pasti dapat 100 poin. Perbincangan, ejekan, bahkan olok-olokan orang banyak itu terus berlanjut hingga waktu yang lama. Huang Zizhen tidak mau repot-repot menjelaskan betapa mendalamnya keempat pertanyaan itu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan ujian biasa lainnya bagi Xia Qingchen. Dia sedang terburu-buru. Adapun Xia Qingchen yang diperlakukan tidak adil, apa hubungannya dengan dia? Kalian semua, jaga diri kalian. Huang Zizhen menyimpan gulungannya, melompat dari batu besar, dan memasuki kereta. Setelah pengawalan sebanyak 10.000 orang, tim Huang Zizhen segera berangkat. Para siswa yang berada di tempat duduk pun satu persatu pergi, semuanya berbisik-bisik satu sama lain. Desah, aku hanya mendapat sekitar 80 poin. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadiri pelajaran yang mulia di masa mendatang. Salah satu siswa mendesah. Saya berusia 89 tahun. Saya tidak boleh melewatkan 1 poin pun, keluh seorang wanita. Biarkan saja setengahnya. Bahkan jika tidak berhasil, aku tetap butuh seseorang yang bisa mendapatkan 1 poin. Semua orang serentak menoleh menatap Xia Qingchen, perasaan tertekan mereka pun berangsur-angsur mereda. Betul sekali, seburuk apapun mereka tetap lebih baik dari orang yang ditunjuk itu, kan? Dia tampaknya adalah teman peri bunga biru, kan? Tidak mungkin. Peri bunga biru itu seperti peri dari surga. Kenapa dia membawa teman seperti itu yang bahkan tidak bisa ditunjukkan di depan umum? Bukankah seleranya dalam berteman terlalu buruk? Di barisan depan, peri bunga biru, yang sedang berkemas dan bersiap untuk pergi, memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Dia merasa telah kehilangan sebagian wajahnya. Pada saat ini, Qiu Zifan berdiri dan berkata dengan keras, "Tolong jangan salah paham, semuanya. Tuan Muda Wang adalah teman yang saya bawa ke sini. Dia tidak ada hubungannya dengan peri bunga biru. Mereka tidak perlu menunjukkan muka kepada orang lain, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun kepada murid-murid Huang Zizhen. Mereka semua tutup mulut dan pergi dengan tenang. Terima kasih," kata peri bunga biru, "aku berutang budi padamu lagi. Dengan hubungan kita, apa bedanya?" Qiu Zifan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke Xia Qingchen dan menepuk bahunya. "Jangan berkecil hati. Dengan kultivasimu, wajar saja jika kamu tidak bisa memahami pelajaran guru. Wajar saja jika kamu hanya mendapat 1 poin. Aku akan menganggap perjalanan ini sebagai sebuah pengalaman. Jika ada kesempatan lain kali, aku akan mendengarkan kelas dengan baik." Qiu Zifan tampaknya sedang menghiburnya, tetapi sebenarnya itu ironis. Mengingat kinerja Xia Qingchen, bagaimana mungkin ada kali berikutnya? Dia takut semua kekuatan besar akan mengusirnya. "Tuan Muda Wang, saya tidak memikirkan hal ini dengan matang. Saya benar-benar minta maaf," peri bunga biru turut menghibur. Kalau saja dia tidak bersikeras membawanya ke sini, Xia Qingchen tidak akan mengalami penghinaan seperti ini. Bahu Xia Qingchen sedikit gemetar, menyingkirkan lengan Qiu Zifan. Ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Satu hal, Huang Zizhen meminta penghinaan. Banyak dewa ingin dia menjawab pertanyaan mereka secara pribadi, tetapi Huang Zizhen hanya memberinya 1 poin. Hehe, si bodoh itu tidak tahu. Qiu Zifan dan peri bunga biru sama-sama tercengang. Yang pertama mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Xia Qingchen. "Kakak Wang, apakah kamu baik-baik saja? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang merasa bahwa orang yang dirugikan adalah orang lain setelah dipermalukan." Peri bunga biru juga mendesah pelan. Dia juga tidak bisa mengerti kata-kata aneh Xia Qingchen. Ini benar-benar berbeda dari saat pertama kali bertemu Xia Qingchen. Kesan Xia Qingchen terhadapnya benar-benar berbeda. Sebaliknya, Qiu Zifan yang memiliki indera yang buruk, menjadi semakin akrab dengannya. "Tuan Muda Wang, mari kita kembali ke kediaman hari ini," kata peri bunga biru. Xia Qingchen ragu sejenak sebelum menjawab, "Ya. Rumah Tingsue seharusnya sudah menyiapkan tempat tinggal.
Mereka akan meninggalkan rumah Zhou hari ini. Namun, sebelum dia pergi, dia bisa memberi peri bunga biru beberapa petunjuk tentang kultivasinya. Dia memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi rendah yang disebut suara hantu-hantu. Rumah besar Zhou tidak kekurangan keterampilan bela diri tingkat bumi. Akan tetapi, belum lagi kediaman Zhou, bahkan wilayah Zongyun dan Liang pun tidak memiliki kemampuan bela diri tingkat bumi yang dapat mengendalikan binatang iblis. Jika peri bunga biru berkultivasi dengan baik, tidak akan sulit baginya untuk menjadi ahli penjinak binatang yang sebanding dengan Raja Nanman di masa depan. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil untuk karakternya. Pada waktu itu, setelah Huang Zizhen meninggalkan lembah pemberian Dao, dia bergegas menuju ke Istana Jurang Naga. Penguasa Istana Long Yuan akan beristirahat setiap malam dan tidak akan bertemu dengan tamu manapun. Jika ia ingin mengunjungi penguasa Istana Long Yuan, ia harus melakukannya saat fajar. Tidak lama setelah itu, di depan Istana Jurang Naga, Huang Zizhen turun dari kudanya dan berjalan ke konter dengan mudah. Dia menangkupkan tangannya ke penjaga yang bertugas dan berkata, "Tolong beritahu kepala istana bahwa Huang Zizhen ada di sini untuk berkunjung." Anggota balai istana tersenyum tak berdaya. Huang Zizhen akan mengunjungi kepala balai istana setiap 3 hingga 5 hari, tetapi dia selalu kembali dengan tangan hampa. Apakah dia tidak merasa lelah? Tuan Huang, kepala istana sudah lama tidak menerima tamu, jadi janganlah mempersulitnya. Anggota itu menasihati. Huang Zizhen berkata dengan getir, "Aku telah terjebak di levelku saat ini selama bertahun-tahun. Aku hanya bisa menerobos jika kau membimbingku, Ketua Aula. Tolong beritahu aku." Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah kartu bernilai $1 juta dan menyodorkannya ke tangan para anggota Aula. Yang terakhir melambaikan tangannya berulang kali, "Tidak. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi kepala Aula sudah pergi hari ini. Kau terlambat. Mau keluar." Penguasa istana telah meninggalkan Istana Jurang Naga. Huang Zizhen bertanya dengan kaget. Semua orang tahu bahwa mantan dewa perang nomor 1 di wilayah Zongyun tidak meninggalkan Istana Jurang Naga selama 20 tahun. Hari ini, dia tiba-tiba pergi. Jika berita ini tersebar, itu akan menjadi masalah besar, dan bahkan Raja Zongyun tidak akan bisa tinggal diam. "Ya, saya," anggota Aula istana mengangguk dan hendak membujuk Huang Zizhen untuk pergi ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kepala istana Long Yuan telah kembali. Dia segera menghampirinya dan berkata, "Kepala Aula, Anda sudah kembali." Seorang lelaki tua berpakaian karung kembali dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Huang Zizhen menggigil dan segera berlari ke depan dengan punggung membungkuk. Junior Huang Zizhen memberi salam kepada senior Long Yuan. Kepala istana Long Yuan meliriknya sebelum berjalan ke aula dalam tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin Huang Zizhen melewatkan kesempatan ini? Ini adalah kali pertama dia bertemu langsung dengan kepala istana Long Yuan setelah sekian tahun. Senior Long Yuan, junior bersedia melakukan apapun untuk membalas budi Anda. Saya hanya meminta bimbingan Anda. Huang Zizhen menyusulnya dan berkata dengan hormat. Penguasa istana Long Yuan pergi dengan acuh tak acuh. Tepat saat dia hendak memasuki aula dalam, dia berhenti dan berkata, "Sudah berapa kali kamu ke sini?" "Lebih dari 200 kali," Huang Zizhen membungkuk lebih dalam. "Ketulusanmu patut dipuji. Masuklah," kata kepala istana Long Yuan dengan acuh tak acuh. Huang Zizhen sangat gembira saat mendengar ini. Dia membungkuk dan mengikutinya ke ruang minum teh di aula belakang. Penguasa istana Long Yuan duduk bersila dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya punya waktu untuk menyeduh secangkir teh. Jika Anda butuh petunjuk, sampaikan dengan singkat dan jelas." Saat secangkir teh habis, langit berubah gelap. Saat itu adalah waktu bagi kepala istana Long Yuan untuk beristirahat. Huang Zizhen sangat gembira, dia pun buru-buru mengeluarkan gulungan yang telah disiapkannya. Begitu dia membukanya, dia tiba-tiba teringat bahwa keempat pertanyaan itu telah dijawab oleh pemuda bernama Wang Kai. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak berharap akan mendapat petunjuk apapun hari ini. Dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Siapa tahu dia benar-benar berhasil. Sekarang, dia tidak punya gulungan lain untuk digunakan. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan gulungan itu. "Senior, tolong lihat. Keempat pertanyaan itu adalah teka-teki terbesar yang saya miliki dalam seni bela diri saat ini. Tolong beri saya pencerahan, senior." Kepala istana Long Yuan mengambilnya, dan mata tuanya perlahan terbuka, memperlihatkan dua bola api biru. Setelah membacanya, dia memejamkan mata, dan sedikit ketidakpuasan muncul di wajahnya yang kurus.
Apakah kamu di sini untuk bermain dengan orang tua ini? Wajah gembira Huang Zizen tiba-tiba membeku. Dia berkata dengan hampa, "Senior, apa maksudmu? Aku di sini dengan tulus untuk meminta nasihat." Penguasa istana Long Yuan mendengus dan meletakkan gulungan itu kembali ke meja teh. Ia kemudian berkata dengan dingin, "Karena kau memiliki seorang ahli untuk membimbingmu, mengapa kau datang menemui orang tua ini? Apakah kau mencoba mengejek orang tua ini karena kebutaannya?" Seorang ahli. Siapa itu? Bab 965, bukalah matamu lebar-lebar. Jika dia memiliki seorang ahli untuk membimbingnya, mengapa dia bersusah payah mengunjungi kepala istana Long Yuan? Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud oleh kepala istana Long Yuan. "Saya junior yang lamban berpikirnya, mohon pencerahannya, senior," dia membungkuk dengan hikmat. "Kau benar-benar sengaja mempermainkan lelaki tua ini." Kepala istana Long Yuan menunjuk gulungan itu, "Kau sudah punya ahli yang bisa memberimu jawaban terperinci dan menyeluruh, tapi kau berpura-pura di depan lelaki tua ini. Kau mengatakan padaku bahwa ada seseorang yang bahkan lebih pintar dariku di dunia ini, dan aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu, kan?" Nada bicara penguasa istana Long Yuan tenang. Akan tetapi, teko dan cangkir porselen di atas meja semuanya retak tanpa suara. Itu karena kilatan niat membunuh. Huang Zizen benar-benar cemas sekarang, dan dia segera membungkuk dan berkata, "Surga telah mengasihani saya. Saya telah mencari bimbingan senior selama bertahun-tahun. Jika saya bisa mendapatkan bimbingan dari seorang ahli, mengapa saya harus begitu sibuk?" Kepala istana Long Yuan sedikit mengernyit. Dari nadanya, sepertinya ada sesuatu yang salah. "Lalu apa hubungannya dengan jawaban di gulunganmu?" kata penguasa istana Long Yuan. Huang Zizen tertegun. Saat itulah dia melihat kuas yang ditinggalkan Xia Qingchen dan buru-buru berkata, "Senior, ini adalah coretan seorang junior. Apakah ada masalah? Maksudmu ini grafiti?" Nada bicara penguasa istana Long Yuan menunjukkan ekspresi aneh. "Apakah kamu yakin sudah melihat jawaban ini?" Huang Zizen tertegun dan berkata, "Ini, tentu saja tidak. Dalam serangkaian keadaan, seorang junior secara acak menulis di atasnya, jadi saya tidak membacanya dengan saksama." Seorang junior menulis omong kosong. Ekspresi kepala istana Long Yuan berubah dalam, "Kalau begitu, aku menyarankanmu untuk melihat baik-baik evaluasi jawaban di atas. Apakah ada masalah dengan jawabannya?" Huang Zizen penuh dengan keraguan, tetapi dia tetap membaca jawabannya dengan cermat. Dia melihatnya dengan sikap mencari-cari kesalahan. Pada pandangan pertama, dia mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah itu omong kosong? Bagaimana mungkin teknik bela diri tipe melahap menunda terobosan kultivasi? Kekuatan eksternal yang memasuki tubuh biasanya membawa kotoran tak terlihat, yang akan memengaruhi aliran energi bulan dari waktu ke waktu. Anda perlu minum sup panas dan mengonsumsi pasir suci untuk memulihkan diri selama sebulan." Pertanyaan pertama ditujukan untuk para elit tingkat bulan yang semakin tua, dan semakin sulit bagi mereka untuk menerobos. Pertanyaan ini adalah masalah yang mengganggu banyak elit tingkat bulan generasi lama, menyebabkan mereka menerobos dengan kesulitan yang tidak normal. Beberapa bahkan tidak dapat melangkah maju selama puluhan tahun. Mereka telah mendiskusikannya berkali-kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal. Namun, balasan Wang Kai membuat mata Huang Zizen berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar teori tentang kotoran tak kasat mata yang menghalangi energi bulan. Teori itu sangat baru, dan kedengarannya logis dan masuk akal. Teori itu tampaknya tidak ditulis secara acak. Huang Zizen segera melihat jawaban untuk pertanyaan kedua, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Itu sangat akurat. Itu memang gejalanya. Pertanyaan kedua adalah tentang tingkatan bulan. Ketika seseorang berkultivasi hingga tahap tertentu, mengapa ia merasa tidak enak badan? Pada akhirnya, Wang Kai benar-benar menggambarkan gejala ketidaknyamanan itu dengan tepat. Ketika sampai di ujung, Huang Zizen membanting meja dan berdiri dengan kaget. Jadi begitulah adanya. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Matanya berbinar karena lega dan terkejut saat ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemudian, ia melanjutkan melihat jawaban dari dua pertanyaan yang tersisa. Pertanyaannya menjadi semakin mendalam. Namun, jawaban Wang Kai berubah dari dangkal menjadi dalam, jelas dan terorganisir, menjelaskan pertanyaan yang sangat mendalam dengan cara yang luar biasa jelas. Huang Zizen mampu memahaminya dengan sangat cepat. Setelah membacanya,
Dia tenggelam dalam jawaban yang mendalam dan tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama. Meskipun aku tidak tahu di mana kau menemukan orang ini untuk menjawab, aku harus mengatakan bahwa pencapaian orang ini dalam seni bela diri sangat luar biasa dan jauh melampaui milikku. Penguasa istana Long Yuan menatap jawaban itu dan berkata perlahan, beberapa jawaban itu baru bagiku. Huang Zizhen tersadar kembali, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Melihat ekspresinya yang mabuk, penguasa istana Long Yuan berkata, sekarang, kamu masih ingin memberitahuku bahwa ini adalah coretan seorang junior. Huang Zizhen buru-buru membungkuk dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja tidak, tapi dia junior, itu benar. Oh, kepala istana Long Yuan tertawa, junior. Berapa umur junior ini? 100 tahun. Jika itu adalah elit tingkat bulan yang berusia lebih dari 100 tahun, mungkin ada sedikit peluang untuk mencapai level ini. Senior, dia bahkan belum berusia 20 tahun. Ekspresi wajah Huang Zizhen tiba-tiba berubah jelek. Karena dia akhirnya ingat bahwa dia telah memberikan jawaban ini 1 poin. Sekarang setelah dipikir-pikir, Wang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Bukan karena dia merasa bersalah atau malu, tetapi karena dia terlalu meremehkan untuk menjelaskannya. Satu hal itu tidak membuat Wang Kai malu, karena itu bagaikan tamparan keras di wajah Huang Zizhen. Wajah Huang Zizhen memerah, dan hatinya dipenuhi kecemasan. Dia tampaknya telah menyinggung seorang pemuda yang tampak sangat kuat. Bahkan belum berusia 20 tahun. Mata penguasa istana Long Yuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan 2 bola api biru, apakah nama keluarganya Wang, dan dia terlihat seperti ini. Penguasa istana Long Yuan mengeluarkan gulungan gambar dari lengan bajunya. Gambar di gulungan itu tidak lain adalah postur Xia Qingchen saat ia menantang peringkat awan tengah. Itu dia, Tuan Istana Long Yuan benar-benar mengenalnya. Huang Zizhen terkejut. Dia berpikir dalam hati bahwa Wang Kai memang bukan orang biasa. Master Istana Long Yuan segera berdiri, auranya melonjak, di mana dia? Jadi ternyata alasan mengapa penguasa istana Long Yuan keluar siang hari adalah untuk mencari Xia Qingchen. Namun, dia telah mengambil gulungan lukisan dan berjalan melewati semua klan besar bermarga Wang di ibu kota, namun tidak ada orang seperti itu. Huang Zizhen terkejut melihat tatapan aneh di mata kepala istana Long Yuan dan segera berkata, tidak, aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Kepala istana Long Yuan mendengus, aku ingin menemuinya sebelum besok malam. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Setelah itu, dia mengambil gulungan itu dan meninggalkan ruang teh. Wajah Huang Zizhen menjadi pucat. Dia tidak ragu kalau kepala istana Long Yuan benar-benar akan melakukan hal itu. Pada levelnya, makhluk hidup apapun bagaikan semut, hidup dan mati dapat diputuskan dengan satu pikiran. Suasana hati yang baik berarti kehidupan. Kalau suasana hatimu sedang buruk, kau mati. Junior ini akan segera melakukannya. Huang Zizhen berdiri dengan tergesa-gesa. Tepat saat dia linglung, dia tiba-tiba teringat bahwa Wang Kai tampaknya datang bersama peri bunga biru dan Qiu Zifan. Rumah besar Zhou. Di rumah besar Zhou, Huang Zizhen meninggalkan istana jurang naga dengan tergesa-gesa dan melaju menuju rumah besar Zhou. Kalau saja tidak karena dilarang terbang di langit ibu kota, dia pasti sudah menumbuhkan 10 pasang sayap di punggungnya dan segera menyerbu ke sana. Pada saat ini, hari sudah senja. Asap mengepul dari cerobong dapur di Zhou Manor. Di ruang makan, Zhou Bingkun, peri bunga biru, Qiu Zifan, dan Xia Qingchen sedang makan. Di mana kakak? Tanya peri bunga biru. Wajah Zhou Bingkun menunjukkan sedikit rasa bangga, kakakmu telah mendapatkan dukungan dari putra mahkota dan saat ini ditahan di kediaman untuk diskusi mendalam. Dia mengirim pesan balasan untuk memberitahu kita agar makan dulu dan tidak menunggunya. Mendengar ini, mata Qiu Zifan dipenuhi rasa iri yang mendalam. Putra mahkota adalah kandidat yang paling menjanjikan untuk tahta, terutama setelah saingan terbesarnya, Putri Yin Miao, terbunuh. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk tahta. Zhou Xingyun telah menerima penghargaan dari putra mahkota dan masa depannya cerah. Keluarga Zhou juga akan memanfaatkan angin timur ini dan terbang sejauh 10.000 mil. Bahkan telah melampaui musuhnya yang berusia ratusan tahun, keluarga alkemis Yuan, dan menjadi kekuatan alkemis terbesar di wilayah Zongyun. Seekor naga sejati telah muncul di istana Zhou. Ngomong-ngomong, apakah kamu belajar sesuatu dari lembah pemahaman Dao hari ini? Zhou Bingkun bertanya sambil makan. Jejak kegembiraan yang langka muncul di wajah tenang peri bunga biru, aku telah memperoleh banyak hal.
Kaisar memang salah satu pusat kekuatan teratas di wilayah Zongyun, pencapaian seni bela dirinya sangat tinggi. Mendengarkan pelajaran selama 2 jam lebih baik daripada 1 tahun kultivasi yang pahit. Tentu saja, Zhou Bingkun senang. Sungguh beruntung bisa menerima ajaran Huang Zizhen. Status Huang Zizhen sangatlah tinggi, dia merupakan ahli dari generasi tua yang bahkan para pangeran pun tidak berani menentangnya. Zhou Bingkun pernah melihatnya di sebuah pertemuan besar, namun sayang, dia tidak memenuhi syarat untuk mendekatinya, dan hanya bisa mengagumi wajah heroik guru legendaris ini dari jauh. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kediaman Zhou kita pernah bernasib sama dengan Yang Mulia. Zhou Bingkun berkata dengan penuh emosi. Bab 966, Perlindungan Diri. Peri bunga biru sangat tertarik dan bertanya, kenapa aku belum pernah mendengarnya? 20 tahun yang lalu, Kaisar perlu memurnikan pil roh semu yang sangat rumit. Tidak seorang pun di seluruh wilayah Zongyun yang dapat memurnikannya. Kakekmu lah yang berhasil karena keberuntungan, kenang Zhou Bingkun. Kaisar memberi kami sebuah lukisan sebagai tanda terima kasih. Kakekmu memajangnya dan menyimpannya di aula leluhur, membakar dupa siang dan malam. Peri bunga biru merasa sangat terhormat, tetapi hatinya gatal ingin menjawab, mana kaligrafi dan lukisannya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhou Bingkun tersenyum tak berdaya, 20 tahun yang lalu, gerbang neraka terbuka dan kakekmu memimpin yang kuat untuk bertarung. Keluarga itu ditinggalkan kosong dan diserbu oleh musuh. Kaligrafi itu dibakar selama pertempuran, hanya menyisakan beberapa sudut. Aku menyembunyikannya di kedalaman gudang harta karun. Kata peri bunga biru dengan ekspresi menyesal. Itu adalah lukisan kaligrafi yang diberikan langsung oleh Huang Zizhen. Seberapa berharganya itu? Di seluruh wilayah awan tengah, jumlahnya tidak lebih dari 10. Lalu apakah Yang Mulia Huang masih punya urusan dengan kediaman Zhou kita? Peri bunga biru bertanya penuh harap. Zhou Bingkun tertawa kaget, anak bodoh. Dengan wilayah kekuasaan Kaisar, bagaimana mungkin dia bisa berurusan dengan kekuatan biasa seperti kita? Setelah memberikan lukisan itu saat itu, kita tidak lagi berhubungan. Qiu Zifan sangat setuju dengan hal ini. Ia berkata dengan kagum, kultivasi guru sangat mendalam dan telah mencapai titik di mana ia tidak dapat dinodai oleh dunia fana. Meskipun saya pernah menjadi muridnya, ia tidak pernah berhubungan dengan keluarga saya selama bertahun-tahun. Mendengar hal ini, peri bunga biru merasa kehilangan. Hanya Raja Zongyun dan tokoh setingkat markis yang mampu menghadapi tokoh sehebat itu. Kediaman mereka di Zhou terlalu kecil untuk menarik perhatian pihak lain. Benar sekali. Peri bunga biru tiba-tiba teringat, benar sekali, sungguh beruntungnya Tuan Muda Tuoqiu bisa mendengarkan ceramah Tuan Huang hari ini. Oh, benarkah? Aku sangat bersyukur. Sangat jarang menerima penghargaan dari Kaisar di usia semuda ini, sangat jarang. Zhou Bingkun mengangkat gelasnya dan bersulang. Tidak, jawab Qiu Zifan dengan rendah hati. Hanya saja guru itu masih mengingat orang yang tidak dikenal sepertiku. Tuan Muda Qiu, Anda berpikiran terbuka sekali. Saya terkesan, peri bunga biru tersenyum padanya. Dia menatap Zhou Bingkun dengan gembira, Ayah, apakah kamu tahu? Dalam ujian akhir, Tuan Muda Qiu adalah satu-satunya yang mendapat 100 poin dari 100 orang yang hadir di kelas. Ekspresi kekaguman di wajah Zhou Bingkun bertambah, pria yang tampan sekali. Bagaimana denganmu? Berapa poinnya? Zhou Bingkun bertanya kepada putrinya. 93 poin. Kaisar berkata bahwa saya dipersilakan untuk terus mendengarkan pelajarannya lain kali, kata yang terakhir dengan bangga. Haha, kamu memang putriku. Kamu tidak mengecewakanku. Zhou Bingkun sangat gembira dan mengambil salah satu rebung guanyin kesukaannya. Peri bunga biru sedang dalam suasana hati yang baik. Sudah lama sejak ayahnya memujinya seperti ini. Hidup di bawah bayang-bayang kakak laki-lakinya, prestasi apapun yang diperolehnya, semuanya akan lebih rendah. Dan semua ini berkat bantuan Qiu Zifan. Zhou Bingkun tersenyum dan tiba-tiba menyadari Xia Qingchen yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena sopan, dia bertanya, di mana Tuan Muda Wang? Saya yakin nilai Anda tidak rendah. Dia telah dipuji oleh putrinya berkali-kali, mengatakan bahwa dia memiliki potensi yang tinggi, jadi penampilannya dalam ujian seharusnya cukup baik. Ekspresi peri bunga biru menegang, dan dia berkata, Ayah, jangan bertanya lagi. Oh. Zhou Bingkun menyadari bahwa skor Xia Qingchen mungkin sangat rendah, dan dia merasa sulit untuk mengatakannya. Tuan Muda Wang, jangan berkecil hati. Kultivasi Anda masih rendah, jadi wajar saja jika Anda tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan.
Selama Anda lulus, Anda dapat pergi ke lembah penanaman Dao lagi. Ia menghibur. Qiu Zifan tampak simpatik dan mendesah. Paman, tolong jangan tanya lagi. Tuan Muda Wang hanya mendapat 1 poin. Jika dia berani menyebutkannya, dialah yang paling jelas tentang betapa sulitnya mendapatkan gulungan milik Xia Qingchen. 1 poin. Mata Zhou Bingkun linglung sejenak, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Tidak peduli seberapa banyak dia menulis, tidak mungkin hanya 1 poin, kan? Dia mengisi formulir secara acak dan seharusnya mendapat nilai 0, kata Qiu Zifan. Guru itu berkata bahwa dia akan memberinya poin atas keberaniannya mengisi formulir secara acak. Walaupun dia tampak sedang menjelaskan, dia sebenarnya sedang mengejek Xia Qingchen. Zhou Bingkun terbatuk canggung. Tuan Wang, jangan terburu-buru. Bekerjalah lebih keras di masa depan. Masih ada harapan. Melihat ekspresi diam Xia Qingchen, Zhou Bingkun sebenarnya cukup senang. Setelah mengalami beberapa hal, dia seharusnya sangat jelas bahwa dia dan Jing Xuan adalah orang-orang dari 2 dunia yang berbeda, dan dia akan segera meninggalkan sisinya dengan rasa malu. Qiu Zifan menepuk bahunya. Tuan Muda Wang, paman benar. Selama kamu menggandakan kultivasimu, suatu hari kamu mungkin bisa mengejar Nona Zhou dan aku. Jangan berkecil hati, mengerti? Petik 2. Tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, penghiburannya kedengaran seperti penghiburan Ying Luo. Ekspresi Xia Qingchen dingin saat dia berbicara dengan tenang, lepaskan. Qiu Zifan tertawa dan meremas bahunya. Jika kita tidak bertarung, kita tidak akan saling mengenal. Mengapa kamu memperlakukanku seperti orang luar? Ledakan. Tiba-tiba, semburan kekuatan astral menyembur keluar dari tubuh Xia Qingchen, langsung menepis lengan Qiu Zifan. Karena terlalu cepat, ketiak Qiu Zifan menjadi tegang, menyebabkan mulutnya berkedut kesakitan. Maaf, aku tidak dekat denganmu. Wajah Xia Qingchen tampak dingin saat dia berbicara. Tidak perlu bersikap sopan terhadap orang munafik seperti itu. Wang Kai, aku hanya ingin menghiburmu. Kenapa kamu harus bersikap kasar seperti ini? Qiu Zifan mengusap ketiaknya, merasa bersalah. Wajah Zhou Bingkun berangsur-angsur menjadi dingin, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Wang, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Di matanya, serangan Xia Qingchen sama sekali tidak beralasan dan sangat kasar. Peri bunga biru dengan cepat membantu Qiu Zifan berdiri dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Qiu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tidak ada yang serius. Qiu Zifan melambaikan tangannya. Jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi Tuan Muda Wang. Aku mengerti perasaannya. Hanya dengan mendengarnya saja, betapa luas pikirannya. Xia Qingchen, di sisi lain, melampiaskan ketidaksenangannya pada orang lain. Perilaku seperti ini sungguh kekanak-kanakan dan rendah hati. Dari sini, kita bisa melihat karakternya yang sempit dan egois. Setelah seharian berinteraksi, peri bunga biru akhirnya tidak tahan lagi dengan berbagai tindakan Xia Qingchen. Tuan Muda Wang, meskipun perkataan Tuan Muda Qiu tidak enak didengar, tidak perlu melakukan apa-apa, kan? Alis peri bunga biru sedikit berkerut, dan nadanya penuh celaan. Xia Qingchen memperhatikan tatapan semua orang, terutama peri bunga biru. Dia kecewa tanpa alasan. Meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, Xia Qingchen menundukkan kepalanya dan mendesah. Lagi pula, kau bukan dia. Dia tadinya mengira bahwa peri bunga biru memiliki irama keilahian Jiang Xuexin, tetapi sekarang tampaknya perbedaannya terlalu besar. Kalau saja Jiang Xuexin, dia pasti bisa menebak kenapa Xia Qingchen tidak mendapat poin sama sekali, dan kenapa dia marah pada seseorang tanpa alasan mengingat karakternya. Dia tidak ingin berpihak pada orang lain. Peri bunga biru itu orangnya saleh, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghakimi seseorang. Aku sudah merepotkanmu seharian, sebaiknya aku pergi. Menatap gerimis yang terus turun di luar, Xia Qingchen mengeluarkan topi bambu dan diam-diam memakainya. Ingin pergi. Baru pada saat itulah peri bunga biru menyadari bahwa kata-katanya mungkin terlalu kasar. Tidak peduli apapun, dia adalah juru selamatnya, dan dia tidak punya hak untuk mengkritiknya. Tuan Muda Wang, saya minta maaf atas kekasaran saya. Peri bunga biru membungkuk dan meminta maaf. Xia Qingchen sudah berbalik dan melambaikan tangannya. Tidak perlu, aku akan menemani Tuan Muda Qiu. Selamat tinggal. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke tirai hujan dengan topi bambu yang rusak. Melihat sosoknya yang kesepian berjalan menuju kegelapan malam, mendengarkan suara langkah kakinya di tengah hujan yang dingin, bagaikan ombak di kejauhan, hati peri bunga biru itu pun menegang.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang berubah bukanlah Xia Qingchen, melainkan dirinya sendiri. Dibanding dengan Qiu Zifan, Xia Qingchen terlihat lebih rendah dalam segala hal, bahkan membuatnya merasa malu. Namun, dia tidak pernah berubah. Dia masih remaja pendiam yang bisa menyelamatkannya dari situasi hidup dan mati di saat kritis. Ia tetaplah seorang pemuda yang tenang dan kalem, yang tidak merasa rendah diri atau gelisah karena cemoohan dan penghinaan orang lain. Satu-satunya hal yang berubah adalah kegilaannya terhadap halo milik Qiu Zifan. Bab 967, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Tuan Muda Wang, maafkan aku benar-benar minta maaf. Peri bunga biru berlari keluar dari ruang makan dan mengejar Xia Qingchen di tengah hujan dingin, sambil menarik lengan bajunya. Xia Qingchen menghentikan langkahnya, tetapi dia tidak menoleh untuk menatapnya. Dia hanya berkata dengan lembut, aku akan pergi malam ini. Sekarang, aku akan pergi lebih awal. Ada hal lain yang tidak terucap dalam hatinya. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan mengajari mereka suara hantu sebelum pergi. Tetapi sekarang, dia merasa hal itu tidak diperlukan lagi. Dia menarik lengan bajunya dari tangan peri bunga biru dan pergi di tengah hujan yang dingin. Jaga dirimu, Nona Zhou. Tangan peri bunga biru itu tetap dalam posisi menarik lengan bajunya, rasa menyalahkan diri sendiri dalam dadanya menggerogoti hatinya seperti semut. Rasanya pahit dan tidak enak. Tunggu sebentar, Zhou Bingkun berbicara dengan suara berat, memanggil Xia Qingchen. Dia mengeluarkan artefak nirvana spasial dan 100 kartu api muncul di telapak tangannya. Keluarga Zhou tidak pernah berutang apapun kepada siapapun. Ambil 100 miliar sebagai ganti rugi karena telah menyelamatkan nyawa putriku. Mulai sekarang, kita impas. Wajahnya dingin saat dia melemparkan semua kartu uang ke punggung Xia Qingchen. 100 miliar. Mengingat status Xia Qingchen, akan aneh jika dia tidak tergoda. Namun, Xia Qingchen bahkan tidak menoleh ke belakang. Lapisan Qi menyembur keluar dari permukaan tubuhnya, menepis semua kartu uang. Simpan saja uangnya. Aku tidak membutuhkannya. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, sosoknya perlahan bergerak semakin jauh. Pada akhirnya, dia menghilang di tengah hujan lebat. Yang tersisa hanyalah setumpuk kartu uang yang tergeletak di tanah yang dingin dan basah, membiarkan hujan dingin turun dan menetes. Ruang makan benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, Qiu Zifan berjalan ke tengah hujan dan menepuk bahu peri bunga biru. Setiap orang punya ambisinya sendiri, biarkan saja dia. Jangan semprot aku. Peri bunga biru menepis tangannya dan berkata dengan dingin. Qiu Zifan terkejut. Dia mengira setelah Xia Qingchen pergi, peri bunga biru akan sepenuhnya condong ke arahnya. Namun, tampaknya tidak demikian. Bajumu basah semua. Hati-hati dengan angin dingin. Cepat kembali, kata Qiu Zifan dengan hangat. Peri bunga biru menundukkan kepalanya, membiarkan tetesan air dari rambutnya mengalir ke hidungnya. Dia berkata dengan suara rendah, jangan pedulikan aku. Biarkan aku tenang. Dia menyilangkan lengannya dan berjongkok di tengah hujan yang dingin. Pikiran-pikiran yang kuat itu membuatnya mencengkeram lengannya dengan jari-jarinya, tetapi dia tetap tidak merasakan sakit. Zhou Bingkun berkata dengan suara rendah, Suan kamu sudah kehilangan ketenanganmu untuk pria yang baru kamu temui beberapa hari, bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Apakah kamu masih putri dari keluarga Zhou? Peri bunga biru itu mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya jernih kini dipenuhi air mata. Dia tidak dapat menahan kesedihannya dan berkata dengan sedih, Ayah, aku telah menjadi orang yang paling aku benci. Dia memiliki keadilan di hatinya, tetapi dia membenci orang-orang yang punya niat jahat dan tidak berperasaan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang seperti itu. Siapakah yang memberinya hak untuk menyalahkan juru selamatnya? Pada saat itu, dia benar-benar lupa bahwa pemuda yang rendah hati, biasa-biasa saja, dan tidak berguna ini pernah menyelamatkan hidupnya. Tubuh Zhou Bingkun bergetar hebat, dia menatap peri bunga biru dengan tak percaya. Dia tidak pernah melihat putrinya menangis selama 10 tahun. Tidak peduli betapa tidak adilnya itu, dia akan menanggungnya dalam diam, tapi sekarang. Namun, dia tidak hanya tidak tahu bagaimana menghiburnya, tetapi dia juga menegurnya, ini tidak pantas. Seseorang, kunci Jingxuan di aula leluhur dan hadapi tembok untuk merenungkan kesalahannya. Perkataan dan tindakannya hanya akan membawa malu bagi keluarga Zhou. Pada akhirnya, putrinya tidak berguna. Jika itu Zhou Xingyun, dia tidak akan pernah kehilangan ketenangannya seperti ini. Sekelompok pelayan segera berlari ke tengah hujan dan membantu peri bunga biru berdiri.
Zhou Bingkun mendengus, apa bagusnya Wang Kai? Apa gunanya melindungi orang tidak berguna yang bisa mendapat nilai nol dalam ujian? Kau benar-benar menangis untuknya, dasar orang tidak berguna. Qiu Zifan segera mengepalkan tangannya. Paman Zhou, harap tenang. Saya rasa Jingxuan tidak bisa memikirkannya dengan matang. Dia mengerti bahwa Wang Kai tidak pantas untuk dijadikan teman. Putri bodoh ini, aku sudah memberinya 100 miliar, apa yang tidak bisa aku lakukan untuknya? Kata Zhou Bingkun. Dia mendesah dan menepuk bahu Qiu Zifan. Astaga, bahkan jika Wang Kai setengah sebaik dirimu, aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi pria Wang itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, apa kelebihannya? Ada apa dengan putriku? Kenapa dia menangis untuk orang seperti itu? Ai. Tepat seperti yang dia katakan. Tiba-tiba, terdengar suara panggilan mendesak dari luar pintu, berhenti. Berhenti. Rumah besar Zhou adalah tempat yang penting, tidak seorang pun boleh masuk tanpa izin. Dodge, teriakan dingin diikuti oleh teriakan para pelayan dan penjaga. Kemarahan Zhou Bingkun belum mereda, dan dia sangat marah ketika melihat seseorang membobol rumah besar keluarga Zhou. Orang buta mana yang berani masuk ke rumah besar keluarga Zhouku? Cepat bunuh dia. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berpakaian bordir menerobos masuk dari halaman depan. Rambutnya tipis dan wajahnya penuh kerutan, tetapi ia membawa angin kencang saat berjalan, meniupkan pasir, batu, dan bunga di sekelilingnya. Siapa yang akan kau tebas? Orang tua itu adalah Huang Zizhen, yang bergegas menuju kediaman Zhou. Dia menatap Zhou Bingkun dengan dingin. Yang terakhir mengamatinya lebih dekat dan mencoba mengidentifikasinya sejenak sebelum dia berkata dengan tidak percaya, kamu. Qiu Zifan, yang berada di samping, sudah mengenalinya dan berkata dengan heran, Guru. Mengapa Anda datang ke kediaman Zhou? Itu benar-benar dia, Huang Zizhen. Jantung Zhou Bingkun berdetak kencang hingga hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia tergagap, Junior, salam, Tuan Huang. Kedatangan Huang Zizhen yang tiba-tiba membuat Zhou Dongkuang lengah dan dia bingung harus berbuat apa. Peri bunga biru, kemarilah. Huang Zizhen langsung berkata ketika dia melihat peri bunga biru. Zhou Bingkun menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, saya Zhou Bingkun, kepala prefektur kediaman Zhou. Bolehkah saya bertanya instruksi apa yang diberikan Tuan Huang kepada saya? Aku tidak mencarimu, pergilah. Huang Zizhen tidak menahan diri. Peri bunga biru juga terbangun dari pikirannya yang sedih. Dia berjalan mendekat dengan sedikit rasa hormat dan sedikit rasa khawatir. Dia membungkuk dan berkata, salam, senior. Bolehkah saya bertanya apa saran senior? Di mana Wang Kai? Siapa yang pergi bersamamu hari ini? Huang Zizhen bertanya dengan cepat. Wang Kai, untuk apa? Mungkinkah Huang Zizhen datang untuk menegurnya karena masalah kecil? Dia mengerutkan bibir merahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pasti tidak akan mengungkapkan keberadaan Xia Qingchen. Guru, apa yang Anda cari? Dia sudah pergi. Qiu Zifan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa gurunya datang jauh-jauh ke sini untuk mencari karakter minor seperti Xia Qingchen? Mengapa kamu pergi? Jantung Huang Zizhen berdebar kencang. Qiu Zifan mendengus. Aku sudah mengusir bocah tak tahu terima kasih itu dari kediaman Zhou atas namamu, agar reputasimu tidak terpengaruh. Namun, siapa yang tahu bahwa Huang Zizhen akan dipenuhi amarah saat mendengar ini? Dia melangkah maju dan menamparkan wajah Qiu Zifan dengan keras, menyebabkan dia berputar di tempat. Karena itu adalah kekuatan elit tingkat bulan, dia hampir mematahkan lehernya dengan satu tamparan. Reputasi, ibumu. Huang Zizhen mengumpat tanpa peduli dengan citranya, ini semua salahmu, dasar bodoh. Ruang makan langsung berubah menjadi sunyi senyap. Hanya kutukan marah dan napas berat Huang Zizhen yang dapat terdengar. Bab 968, sudah terlambat untuk menyesal. Guru tua, apakah Anda salah paham? Qiu Zifan menutupi wajahnya yang memerah dan mengerutkan kening, merasa diperlakukan salah. Dia mencoba melindungi reputasi gurunya, namun dia malah ditampar. Benar-benar tidak ada keadilan. Salah paham. Huang Zizhen melotot padanya dan berkata, hal yang bodoh dan buruk. Jika bukan karena kamu yang mengubah gulungan itu dan memberi Tuan Muda Wang pertanyaan yang bahkan aku tidak bisa jawab, apakah dia akan berada di tempatnya sekarang? Tubuh lembut peri bunga biru tiba-tiba bergetar, yang dimaksud tuanku adalah Tuan Muda Wang mendapat 0 poin karena. Huang Zizhen menatapnya, dan ekspresinya sedikit tenang.
Dia menjelaskan, sejujurnya, apa yang dijawab oleh Tuan Muda Wang adalah teka-teki seni bela diri yang bahkan sulit dipecahkan oleh elit bulan tengah seperti kita. Qiu Zifan lah yang bertindak atas inisiatifnya sendiri dan menggantinya dengan ujian untuk mempersulit Tuan Muda Wang. Ledakan. Pikiran peri bunga biru menjadi kosong saat dia bergumam, jadi, dia dijebak. Pantas saja dia mendapat nilai 0. Dia seharusnya tahu bahwa meskipun dia tidak memperhatikan, dia tidak akan mendapat nilai 0. Pasti ada alasannya. Namun, dia tidak pernah meragukannya. Dia benar-benar mempercayainya. Yang membuat hatinya terasa seperti ditusuk jarum adalah bahwa Qiu Zifan, si munafik yang jahat ini, jelas-jelas adalah orang yang menjebak Xia Qingchen, namun dia malah menambah hinaan atas luka yang dideritanya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Dia bukan saja tidak membantu Xia Qingchen, tetapi dia malah berdiri di pihak Qiu Zifan dan mengkritiknya. Pada saat ini, peri bunga biru tidak dapat menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Mengapa seseorang dengan temperamen tenang dan kalem menolak Qiu Zifan tanpa alasan? Dia tidak pernah memikirkan hal itu dan hanya terobsesi dengan halo yang diciptakan Qiu Zifan, mengabaikan yang lainnya. Saat itu, Xia Qingchen pasti merasa sangat dingin di hatinya. Itulah sebabnya dia pergi dengan tegas dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Melihat masalah itu telah terungkap, Qiu Zifan menghindari tatapannya dan berkata, "Guru, saya tidak melakukannya. Saya tidak sengaja mengambil yang salah." Aku tidak tahu orang macam apa kamu ini." Huang Zizhen mendengus dingin. "Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa aku akan mengunjunginya dan bertanya bagaimana dia membesarkan putranya. Bagaimana dia bisa membesarkan orang sepertimu?" Enyah. Wajah munafik Qiu Zifan terekspos, dan dia langsung merasa malu. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zhou Bingkun, lalu ke arah peri bunga biru. "Peri bunga biru, kumohon percayalah padaku." Peri bunga biru menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. "Enyahlah. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Bahkan jika Qiu Zifan tidak berniat mengambil gulungan yang salah, dia jelas tahu alasan Xia Qingchen mendapat nilai 0. Mengapa dia masih mengejeknya dan tidak menjelaskannya dengan jelas? Kalau dipikir-pikir, dia sudah berulang kali merasa bahwa karakter Qiu Zifan sangat luar biasa. Dia benar-benar buta. Wajah Qiu Zifan memerah dan pucat. Pada akhirnya, dia tidak punya muka lagi dan pergi dengan kesal. Meskipun demikian, masih ada sedikit keengganan di matanya. Dalam hatinya, Xia Qingchen hanyalah karakter kecil tanpa latar belakang apapun. Jadi bagaimana jika dia menggodanya sedikit? Apakah pantas untuk mengutuknya dengan cara yang begitu serius? Peri bunga biru dan Huang Zizhen hanya membesar-besarkan masalah kecil akibat kemerosotan keluarga Huang. Bagus. Ketika dia memberi sumbangan, ketika dia menjadi seorang laki-laki yang terutama, dia akan melunasi hutang ini kepada mereka. "Tuan Prefektur Zhou, kemana Tuan Muda Wang pergi?" Huang Zizhen langsung bertanya, ekspresinya dipenuhi kecemasan. Zhou Bingkun panik, aku tidak tahu kemana dia pergi." Huang Zizhen mengerutkan kening dan mengeluh, "Rumah Zhoumu sangat bodoh. Kamu bahkan mengusir tamu penting seperti itu." Setelah berkata demikian, dia buru-buru berbalik dan pergi, bersiap mengejar Xia Qingchen. Zhou Bingkun bertanya dengan gelisah, "Tuan Huang, Wang Kai, tidak, tamu terhormat macam apa Tuan Muda Wang itu? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan." Huang Zizhen mendengus tanpa menoleh. "Selain itu, jika aku tahu kau telah berbuat salah pada Tuan Muda Wang dengan cara apapun, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu." Sua-sua, Zhou Bingkun sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Dia menatap peri bunga biru dengan linglung dan bertanya dengan cemas, "Putriku, siapa sebenarnya Tuan Muda Wang? Jelaskan dengan jelas. Mengapa bahkan seorang pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi begitu ingin menemukannya dan bahkan ingin membelanya? Dia pasti memiliki identitas yang menakutkan yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain." Peri bunga biru mencibir, "Bukankah ayah memberinya 100 miliar Zongyun dolar untuk mengubur kapak itu? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Katakan padaku." Zhou Bingkun memegang bahu peri bunga biru dan mengguncangnya. Peri bunga biru menatap semut-semut yang gelisah di atas wajan panas, matanya penuh dengan penghinaan. "Maaf, aku tidak tahu." Dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu orang macam apa yang telah dirindukannya. Dia bahkan tidak tahu apakah mereka akan berinteraksi lagi.
Astaga, apa-apaan ini? Tuan Muda Wang bahkan tidak menjelaskannya dengan jelas. Jika dia menjelaskannya, aku pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Semakin Zhou Bingkun memikirkannya, semakin dia merasa menyesal. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang yang biasa-biasa saja dan tidak dikenal ini sebenarnya adalah seorang tokoh hebat yang telah menyembunyikan identitasnya. Bukan saja keluarga Zhou tidak mendapatkan keuntungan darinya, mereka bahkan mengusirnya dan menyinggungnya. Lebih jauh lagi, mereka bahkan dibenci oleh seorang ahli super seperti Huang Zizhen. Putriku, kau harus memikirkan cara. Bahkan jika itu bukan untuk dirimu sendiri, kau harus memikirkan aku dan saudaramu, kan? Apakah kau benar-benar tega melihat Huang Zizhen membalas dendam pada kediaman Zhouku? Kata Zhou Bingkun. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Kata peri bunga biru dengan ekspresi sedih. Kamu hanya perlu menjelaskannya langsung kepada Tuan Muda Wang. Katakan padanya bahwa semua itu adalah ulah Qi Yuzifan, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Kata Zhou Bingkun. Peri bunga biru terkekeh, tawanya penuh dengan penghinaan. Apakah menurutmu Tuan Muda Wang adalah seorang idiot? Mengingat sikap Zhou Bingkun dan kata-kata menghina yang diucapkannya, bagaimana mungkin Xia Qingchen tidak mengerti? Jika dia tahu apa yang terjadi saat itu, mengapa dia melakukannya hari ini? Aku tidak peduli. Kau harus merebut kembali hati Tuan Muda Wang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengakuimu sebagai putriku. Zhou Bingkun mendengus. Peri bunga biru merasa jijik. Bagaimana dia masih bisa mengancamnya sekarang? Saya ingat kemarin Anda mengatakan bahwa Anda punya janji dengan Tuan Muda Wang untuk bertemu di paviliun berkabut besok, kan? Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membujuknya. Kata Zhou Bingkun. Jangan khawatir, kata peri bunga biru sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menghadiri pertemuan besok. Berdasarkan pemahamannya setelah mengenalnya, Xia Qingchen tidak mau menghadiri pertemuan yang telah diatur dengannya. Sama sekali tidak. Cabang menara pendengar salju. Jin Buhuan dan putranya duduk tegak di depannya. Kepala menara, akomodasi sudah diatur. Itu adalah tempat terbaik di wilayah Zongyun, ruang tunggu Tianzi di paviliun berkabut. Jin Buhuan berkata dan mengeluarkan kartu kristal dengan cahaya ungu yang mengalir di sekitarnya. Xia Qingchen dengan santai mengambil kartu kristal itu dan mengangguk. Ya, itu sangat bijaksana darimu. Dia bangkit dan hendak pergi ketika Jin Buhuan berkata, selain itu, kita akan mencari keluarga alkemis lokal untuk bekerja sama dan menghasilkan bahasa tanda naga bersama-sama. Bahan-bahan untuk bahasa Dragon Mark sangat langka, dan hanya ada sedikit barang yang tersedia di pasaran. Hanya keluarga alkemis terkenal yang mungkin memiliki stok dalam jumlah besar. Karena kurangnya bahan, rumah Tingsui untuk sementara tidak dapat mengambil alih pangsa bahasa Pola Naga. Ia hanya bisa menemukan seseorang untuk bekerja sama terlebih dahulu, dan kemudian bertindak secara mandiri ketika ia menemukan sumber bahan yang stabil. Kalian bisa memikirkan ide kalian sendiri, kata Xia Qingchen. Gagasan untuk bekerja sama dengan keluarga Zhou sempat terlintas di benaknya, tetapi gagasan itu segera padam. Bab 969, Tempat Misterius. Rumah Zhou tidak lagi cocok. Dulu dia masih bisa melakukannya demi peri bunga biru, tapi sekarang, seperti yang dikatakan Zhou Bingkun, hutang budinya itu sudah lunas. Dia tidak ingin berinteraksi lagi dengan keluarga Zhou. Selain itu, rumah besar Zhou tidak termasuk dalam kerja sama kita. Xia Qingchen menambahkan. Jin Buhuan terkejut dan berkata, iya. Namun, apakah dia tahu alasan di baliknya? Sejujurnya, pasangan ideal kita adalah keluarga Zhou. Tidak hanya rumah besar keluarga Zhou yang memiliki fondasi yang dalam dan jaringan yang luas, tetapi mereka juga memiliki persediaan bahan-bahan naga yang banyak. Entah mengapa, Xia Qingchen secara khusus memilih untuk menolak kerja sama dari Zhou Manor. Tidak ada seorang pun di kediaman Zhou yang dapat kupercaya, jawab Xia Qingchen. Satu-satunya orang yang bisa dipercayainya di rumah besar keluarga Zhou adalah peri bunga biru. Dia hanya tidak mengenal orang dengan baik, tetapi dia bukan orang jahat dan dapat dipercaya. Namun, dari apa yang dilihat dan didengarnya di kediaman Zhou, Zhou Bingkun dan putranya adalah orang yang bertanggung jawab atas kediaman Zhou, sedangkan peri bunga biru tidak berhak berbicara. Adapun perilaku ayah dan anak itu, tidak perlu dikatakan apa-apa lagi. Baiklah, rumah besar Zhou sudah di luar pertimbanganku. Jin Buhuan tidak bertanya lagi dan langsung berkata. Rumah besar Zhou adalah satu-satunya target yang paling cocok untuk kerja sama.
Keluarga alkemis klan Yuan yang menggantikannya bahkan lebih besar skalanya daripada rumah besar Zhou. Hanya saja mereka tidak memiliki banyak materi bahasa naga seperti sebelumnya. Oh, benar juga. Tanyakan keadaan di Gua Retensi Dewa dan laporkan padaku besok pagi. Setelah Xia Qingchen selesai berbicara, dia memegang kartu kristal ungu di tangannya dan pergi ke paviliun berkabut di ibu kota. Ia tadinya mengira itu hanyalah sebuah penginapan yang sedikit lebih mewah, tetapi setelah datang, ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sebuah menara tinggi yang berdiri di tengah kota, di seberang ibu kota. Menara itu memiliki 6 tingkat, dan semakin tinggi tingkatnya, semakin sempit jadinya. Ada bola kristal di puncak menara yang memancarkan cahaya bulan yang kabur, menerangi area dalam radius 3 mil. Xia Qingchen hanya perlu melirik sekilas untuk mengetahui bahwa pemilik paviliun itu memiliki identitas yang luar biasa. Bangunan itu dibangun di seberang istana dan bahkan lebih tinggi dari aula tertinggi di istana. Bagaimana mungkin Raja Zongyun bisa mentolerirnya tanpa latar belakang yang luar biasa? Identitas dan status orang ini pasti telah melampaui alam awan tengah. Ketika mereka tiba di pintu masuk utama paviliun berkabut, gerbang menjulang setinggi 300 zang menarik perhatian Xia Qingchen. Bukan karena betapa mewahnya ukiran itu, juga bukan karena kemegahannya, melainkan karena batu ular darah itu merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat pintu itu. Berat pedang itu sedikitnya 50 kg, 10 kali lebih berat dari pedang ular darah yang diperolehnya. Diam-diam dia terkejut, bahkan pintunya ditempa dengan batu ular darah yang sangat keras. Ini benar-benar masalah besar. Tuan muda, apakah Anda ingin tinggal atau makan? Di pintu masuk berdiri 10 wanita muda dan cantik dengan perawakan tinggi dan unik. Tinggi, berat, dan bahkan bokong serta dada mereka sama persis. Hanya kecantikan mereka yang memiliki kelebihan tersendiri. Xia Qingchen bahkan lebih penasaran. Tidak sulit untuk menemukan wanita muda yang cantik dalam segala hal. Selama dia punya uang, dia bisa melakukannya. Bagian tersulitnya adalah tingkat kultivasi mereka secara mengejutkan sama, semuanya pada tingkat kelima indera astral utama. Mereka baru berusia 25 tahun. Baik di alam dingin maupun alam awan tengah, kelima indera astral utama berusia 25 tahun dapat menduduki peringkat 100 teratas di generasi saat ini. Namun, di paviliun yang berkabut, mereka hanyalah pelayan yang menyambut tamu. Dapat diduga bahwa mereka bukan berasal dari daerah dingin atau daerah awan tengah. Pemilik paviliun berkabut juga merupakan orang yang berpengaruh besar. Laporkan. Keterkejutan di mata Xia Qingchen berkelebat sesaat sebelum kembali normal. Apakah Tuan Muda punya janji? Wanita yang memimpin bertanya dengan senyum ramah. Tidak ada kesan superioritas atau penghinaan di matanya. Mereka tidak hanya luar biasa, tetapi mereka juga telah menerima pelatihan profesional sepanjang tahun. Xia Qingchen mengeluarkan kartu ametis. Ketika wanita itu melihatnya, senyumnya menjadi lebih ramah. Jadi, ini tamu terhormat. Silakan ikut saya. Paviliun berkabut membagi para tamu menjadi 4 jenis sesuai dengan status mereka. Yunke, Junke, orang terhormat, orang terhormat. Di antara mereka, Yunke, pangkat terendah, adalah kepala keluarga dari keluarga kelas 1 seperti keluarga Zhou. Dia hanya memiliki 2 kesempatan untuk tinggal di paviliun berkabut setiap tahun. Pangkat tamu kehormatan terendah adalah pangkat markis, dan mereka memiliki 3 kesempatan untuk tinggal di sana setiap tahun. Para tamu kehormatan adalah orang-orang seperti Raja Zongyun, Raja Liang, Gu Qianhen, dan penguasa Istana Jurang Naga. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai puncak alam pertama dan dapat tinggal di sana 4 kali setahun. Adapun tamu kehormatan, belum ada yang menginap di sana. Paviliun berkabut tidak menerima reservasi hanya karena seseorang punya uang. Itu juga tergantung pada identitas orang yang tinggal di sana. Jin Buhuan harus menggunakan nama pemilik menara pendengar salju untuk mendapatkan kartu menginap VIP. Dari samping, orang bisa melihat bahwa status menara pendengar salju yang dinilai oleh paviliun berkabut telah mencapai tingkat markis. Evaluasi ini masih cukup objektif. Tuan muda, silakan ikuti saya ke lantai 4. Pembantu cantik itu memimpin jalan. Lantai pertama dan kedua diperuntukkan bagi ruang makan, lantai ketiga diperuntukkan bagi tamu Yunke, lantai keempat diperuntukkan bagi tamu atas, dan seterusnya. Lantai kelima dan keenam diperuntukkan bagi tamu kehormatan dan tamu terhormat. Lantai pertama merupakan tempat bagi orang luar untuk melakukan reservasi makanan. Meskipun standarnya tidak seketat check-in, tidak semua orang bisa melakukan reservasi. Sedangkan untuk lantai kedua,
merupakan lantai VIP yang hanya bisa digunakan oleh tamu saja. Tuan muda, lantai 2 menyediakan makanan kelas atas gratis sepanjang hari. Anda dapat mengajak hingga 10 teman untuk makan. Pembantu itu menjelaskan. Xia Qingchen mengangguk. Ia menemukan bahwa ada orang-orang kuat yang menjaga pintu masuk setiap lantai. Ada 2 prajurit bulan kecil tingkat tengah di pintu masuk lantai 2. Lantai kedua hingga ketiga diperuntukkan bagi prajurit bulan kecil tahap akhir. Sedangkan untuk lantai ketiga hingga keempat dijaga oleh elit bulan tengah. Bukankah elit bulan tengah akan menjadi penguasa perkasa yang mengguncang suatu wilayah kemanapun ia pergi? Namun, di paviliun yang berkabut, mereka hanya penjaga. Terlebih lagi, ini baru lantai 4. Berapa level penjaga di lantai 5 dan 6 di atasnya? Para ahli tersembunyi di paviliun kecil mungkin dapat menyaingi semua ahli di wilayah Zongyun dan wilayah dingin. Di lantai 4, hanya ada 4 ruangan. Tuan muda ada di kamar tamu terhormat di lantai atas, silakan tinggal. Pembantu itu membuka pintu emas. Apa yang terlihat adalah sebuah ruangan sederhana. Akan tetapi, siapapun yang punya mata dapat melihat bahwa itu sederhana, tetapi tidak sederhana. Lantainya ditutupi dengan batu pengumpul roh yang sulit ditemukan di dunia luar. Nilainya tidak kalah dengan biji Yimo. Dari meja teh dan tempat tidur hingga sisir dan bros, semuanya terbuat dari bahan langka dan mewah. Bahkan kaligrafi dan lukisan yang tergantung di dinding adalah mahakarya para master dari ribuan tahun yang lalu. Sulit untuk membeli lukisan yang bernilai ratusan miliar dolar Zongyun. Hal yang paling berharga adalah ada sumber air panas di tengah ruangan, dan ki spiritual yang dilepaskan dari sana lebih dari 10 kali lipat dari dunia luar. Terakhir kali ia melihat tempat suci untuk berkultivasi adalah di Menara Buddha. Akan tetapi, kesempatan di sana hanya dapat diperoleh 1 kali seumur hidup. Berapa biaya hidup di sini? Xia Qingchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 10 miliar dolar Zongyun, jawab pembantu itu. Kalau cuma semalam saja, biayanya tidak mahal dan sepadan dengan dekorasi mewah tempat ini. 2 jam lagi, tambah pembantu itu. Itu akan menjadi 120 miliar sehari. Harganya terlalu tinggi. Bukankah tinggal di sini selama sebulan akan menghabiskan biaya 3,6 triliun? Pelayan itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Paviliun yang berkabut tidak hanya nyaman. Itu juga merupakan simbol status. Orang biasa dengan uang sebanyak itu tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Bab 970, Wanita Malas. Xia Qingchen hanya terkejut sesaat, tetapi dia tidak peduli. Uang di dunia fana tidak penting baginya. Ya, Xia Qingchen masuk, berencana untuk berkultivasi selama beberapa hari sambil menunggu gua suci dibuka. Pelayan itu mengikuti di belakang dan berkata, namaku Xiao Qing. Mulai hari ini, aku akan menjadi pelayan pribadi tamu kehormatan. Kamu bisa meminta apa saja. Xiao Qing akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaanmu. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Aku akan mencarimu lagi saat aku membutuhkanmu. Baik, tamu terhormat. Little King tersenyum dan melangkah mundur. Dia berdiri diam di dekat pintu dan di luar tembok, menunggu instruksi Xia Qingchen. Xia Qingchen menanggalkan pakaiannya dan segera memasuki sumber air panas. Dia melepaskan sejumlah besar ki spiritual dan mulai berkultivasi. Tengah malam, Xia Qingchen tiba-tiba membuka matanya, dan jejak kesakitan terlihat di antara alisnya. Dia menyentuh pegas bintang di perutnya dan bergumam, seperti yang diharapkan, sulit untuk menghindari kekurangannya. Dia telah mengalami kesempatan mencari teori misterius Dao dan Menara Buddha. Dalam waktu 2 bulan, kultivasinya telah menembus dari transformasi ke-9 tingkat bintang tengah ke 5 indera tingkat bintang agung. Suatu terobosan besar dalam waktu singkat tentu saja memiliki kelemahan yang tidak dapat dihindari. Itulah gangguan kekuatan bintang dan kerusakan pada pegas bintang. Setiap terobosan disertai dengan robekan dan perluasan pegas bintang. Dalam waktu singkat, beberapa terobosan berturut-turut berarti pegas bintang robek beberapa kali. Robekan yang sering terjadi tidak memberi waktu bagi pegas bintang untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan akhirnya rusak. Kekuatan bintang yang melonjak juga tidak terkontrol dengan baik dan operasinya sedikit kacau. Dalam dunia seni bela diri yang fana, situasi ini disebut fondasi yang tidak stabil. Jika kerusakan pada pegas bintang dan kekacauan kekuatan bintang tidak ditangani dengan tepat, bukan saja kecepatan kultivasi di masa mendatang akan sangat berkurang, tetapi juga akan membatasi ketinggian akhir. Oleh karena itu, bahaya tersembunyi ini harus dihilangkan. Kerusakan pada pegas bintang masih baik-baik saja.
Selama dia memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu dan tidak mengalami kerusakan lagi, pegas bintang akan pulih dengan sendirinya. Namun, kekuatan bintang yang kacau hanya bisa diluruskan dengan melepaskan dan mengambilnya dalam jumlah besar, dan meredamnya berulang kali. Dan cara yang paling efektif untuk melepaskan dan menariknya adalah melalui pertempuran sesungguhnya. King kecil, masuklah. Pembantu yang menunggu di luar pintu segera masuk. Silakan sampaikan pesanan Anda, tamu yang terhormat. Aku butuh banyak latihan tanding, bisakah kau melakukannya? Kata Xia Qingchen. Bukankah dia mengatakan bahwa dia bisa memenuhi permintaan apapun? King berkata, pelanggan yang baik. Aku akan menyiapkan surat rekomendasi untuk gua retensi dewa untukmu. Tempat itu akan dapat memuaskan tamu-tamu terhormat kita. Gua Dewa. Xia Qingchen terkejut. Gua Dewa. Ya, saat Anda memasuki Gua Suci, Anda akan memasuki medan perang virtual. Ada proyeksi semua putra surga yang sombong dari zaman dahulu hingga sekarang. Jika tamu terhormat bersedia, Anda dapat menantang mereka di sana. Ternyata ketika seseorang memasuki Gua Suci, mereka akan melewati medan perang kuno. Mereka yang masuk akan secara acak bertemu dengan bayangan pertempuran dari dewa kesayangan surga kuno. Hanya dengan mengalahkan mereka akan dapat terus maju dan memperoleh keberuntungan di gua cadangan dewa. Tidak perlu surat rekomendasi. Cukup siapkan bahan-bahan berikut untukku. Xia Qingchen membuat daftar bahan-bahan yang dapat memulihkan kekuatan fisik, energi mental, dan kekuatan bintang seseorang. Pada saat itu, dia mungkin perlu memanfaatkan lingkungan di sana untuk meredam kekuatan bintangnya. Setelah banyak pertempuran, ia perlu menyiapkan banyak ramuan tambahan. Baik, tamu yang terhormat. Pelayan itu segera mengambil daftar nama dan pergi ke lantai 6. Hanya ada satu ruangan di lantai 6. Dia berdiri di luar pintu dan berkata, Tuan, seorang tamu terhormat telah meminta bahan-bahan. Orang yang tinggal di lantai 6 tidak lain adalah pemilik Misty Pavilion. Suara mendesing. Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan daftar di tangan pembantu itu terbang turun dan masuk melalui celah pintu. Tak lama kemudian terdengar suara malas dari dalam ruangan. Apa latar belakang tamu terhormat ini? Melapor kepada Master, cabang Menara Pendengar Salju telah memesan kamar atas nama Master Menara Pendengar Salju. Namun, pengunjung tersebut adalah seorang pria muda dan kami tidak yakin identitasnya. Suara malas itu terdengar lagi. Oh, Tuan Menara Pendengar Salju itu ternyata masih muda. Aku sedikit terkejut. Little King berpikir dalam hati, bagaimana bisa kepala menara begitu yakin bahwa pemuda itu adalah kepala menara pendengar salju? Konon katanya Tuan Menara Pendengar Salju itu sudah mencapai bulan tengah ke atas, jadi tidak mungkin dia masih muda kan. Obat mujarab yang dapat memulihkan kekuatan seseorang adalah resep pil dari 1000 tahun yang lalu. Namun, obat itu menghilang dalam perubahan drastis 1000 tahun yang lalu. Obat semi-spiritual yang dapat mengisi ulang energi seseorang adalah resep pil dari 3000 tahun yang lalu. Terakhir kali muncul adalah 2800 tahun yang lalu. Adapun obat roh semu yang mengisi kembali kekuatan bintang, itu bahkan lebih menakjubkan. Obat itu diciptakan oleh Zhou Taixu, yang menerobos kehampaan dan menjadi dewa 4000 tahun yang lalu. King kecil terdiam. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa resep pil dari 1000 tahun lalu dapat ditemukan di sini. Dia seharusnya menemukannya di suatu negeri misterius kuno, kan? Tebak Little King. Suara malas itu mengandung sedikit rasa tertarik. Ada kemungkinan untuk menemukan dua yang pertama di alam kuno, tetapi mustahil untuk menemukan yang terakhir yang dapat mengisi ulang kekuatan bintang. Mengapa? Tanya King dengan hormat. Karena Zhou Taixu tidak meninggalkan resep rahasia apapun di dunia fana. Guru, maksudmu resep pilnya berasal dari alam surgawi 9 surga. King Zhu tercengang. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa Master Menara Pendengar Salju ini menarik. Melihat obat-obatan rahasia di pasaran, tidak ada satupun yang bukan barang kuno. Bahkan ada satu yang berasal dari alam dewa. Suaranya yang malas diwarnai dengan rasa ingin tahu, siapa dia? Ruangan itu hening sejenak sebelum terdengar suara lagi, semua permintaannya akan dipenuhi. Kamarnya juga akan tetap sama, tetapi perlakuannya akan ditingkatkan ke tingkat VIP. Ya, King kecil diam-diam terkejut. Hanya Raja Zongyun, Raja Liang, dan prajurit terkuat di kerajaan Liang yang bisa menerima perlakuan VIP. Tuan Menara Pendengar Salju benar-benar bisa menerima perlakuan istimewa seperti itu. Jika berita ini menyebar, pasti akan mengejutkan dunia. Setelah aku selesai membaca gulungan kuno ini,
aku akan mencari anak kecil ini untuk mengobrol. Hehe, di dalam ruangan, suara gemerisik pelan terdengar cukup lama. Paviliun berkabut itu sangat efisien. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah mengumpulkan semua bahan langka. Xia Qingchen segera mulai memperbaikinya. Setelah bekerja semalam suntuk, ia telah memurnikan lebih dari 100 porsi dari 3 obat rahasia, cukup untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Ramuan spiritual ini harus diproduksi secara massal untuk kelompok Langit Ungu. Dengan cara ini, Angkatan Darat akan berhasil dalam perang. Xia Qingchen bergumam. Apapun yang dapat mengisi ulang kekuatan dan energi seseorang dapat diisi ulang dalam sekejap. Adapun mereka yang dapat mengisi ulang kekuatan bintang, mereka dapat langsung mengisi ulang setengahnya. Jika diserahkan kepada kelompok Surgawi Ungu, mereka hampir bisa bertarung tanpa henti. Setelah melihat ke langit, Xia Qingchen menuju ke menara pendengaran salju dan menyerahkan formula pil untuk 3 jenis obat pelengkap kepada mereka. Pada saat yang sama, ia mendengarkan informasi dari Gua Dewa. Informasi yang relevan sangat campur aduk, dan baru saat senja dia kembali ke paviliun yang berkabut. Ketika dia kembali, dia melewati restoran di lantai pertama. Pada saat ini, Hong Qianfan, Jiang Tianguo, peri bunga biru, dan seorang pemuda berwajah tenang sedang duduk di meja yang mencolok di restoran tersebut. Pertemuan mereka di paviliun berkabut diadakan sesuai rencana. Pemuda aneh itu seharusnya adalah pangeran ketiga dari keluarga kerajaan, yang dipanggil Tuan Wang Yue oleh rakyat. Peri bunga biru, di mana Wang Kai? Mengapa dia tidak ada di sini? Tanya Hong Qianfan. Peri bunga biru merasa kesulitan untuk berbicara, dan hanya bisa berkata, Tuan Muda Wang memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, jadi tidak nyaman baginya untuk datang. Peristiwa di lembah penyebaran doktrin telah menyebar ke seluruh kota, jadi bagaimana mungkin Hong Qianfan tidak mengetahuinya? Dia terkekeh. Peri bunga biru, ku dengar Wang Kai hanya mendapat nilai 0 setelah menghadiri ceramah kaisar. Apakah dia terlalu malu untuk datang hari ini? Kalau dia, alangkah herannya kalau dia masih punya muka untuk datang setelah skandal itu tersebar ke seluruh dunia.